وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita sampai di mana? Sampai bab yang berapa? Bab yang 19. Birrul walidain, bakti sama orang tua. Sekarang kita masuk bab yang ke-20. Masih ada 7 bab lagi. Kita masuk bab yang ke-20. Apa bab 20? As-salafu wal birru bil asbiqa wa husnus suhbah. Ulama salaf berkaitan dengan berbuat baik kepada teman, yaitu berkaitan dengan teman kita. Dan termasuk adab dalam menuntut ilmu itu hendaknya kita menjaga teman kita dan kita memberikan manfaat kepada mereka. Dalam bermuamalah itu yang menjadi standar kita itu harus punya cita-cita itu kita harus bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Itu cita-cita kita. Jangan sampai kita itu mengambil manfaat dari orang. Selama kita itu bisa memberikan manfaat, maka berikan manfaat kepada siapa saja. Dan yang paling penting itu manfaat kepada teman akrab kita. Oleh karena itu manusia terbaik, manusia yang paling baik itu Rasulullah SAW beliau mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Sehingga kalau kita itu mampu memberikan manfaat kepada siapa saja, maka kita itu berikan manfaat kepada mereka. Maka itu dalam kita itu bersahabat, dalam kita itu berteman, maka dalam pertemanan kita itu bukan kita itu apa yang bisa kita manfaatkan. Bukan. Ini dalam kita berteman itu prinsipnya jangan itu. Apa yang bisa saya manfaatkan dari teman si A dan si B, bukan. Tetapi kita itu punya tujuan dalam bersahabat itu apa? Apa yang bisa saya berikan manfaat. Manfaat apa yang bisa saya berikan? Sehingga seseorang itu kalau bisa itu memberikan manfaat. Manfaat bisa berupa ilmu, kita bisa mengajarkan ilmu, bisa manfaat berupa harta, bisa manfaat berupa kedekatan. Kita ngobrol sama teman, curhat, itu pun manfaat. Oleh karena itu dalam belajar itu kita itu butuh teman. Belajar itu nggak bisa sendirian. Kita itu butuh teman. Dan teman itu cari yang terbaik. Kita itu cari teman yang terbaik. Dan teman itu nanti macam-macam. Muamalah kita sama teman-teman kita itu bagi kita itu macam-macam itu. Ada yang kita itu sama teman kita itu ibaratnya kayak manusia dengan nafas. Tidak bisa kita hilangkan, tidak bisa kita hindarkan. Siapa itu? Orang-orang baik yang jujur sama kita. Terkadang muamalah kita dengan orang itu bagaikan muamalah kita dengan makanan. Dibutuhkan ketika kita itu lapar. Yaitu teman-teman yang sukanya traktir makan misalkan. Ada juga hubungan kita dengan teman itu ibaratnya kayak hubungan kita dengan obat. Dibutuhkan ketika sakit. Seperti urusan dunia. Kita perlu kumpul dengan orang-orang berkaitan dengan dunia kita. Kita kerja, kita punya relasi dan yang lainnya. Dan terkadang ada teman itu di mana kita berhubungan sama mereka itu kayak kita berhubungan dengan racun. Semakin dekat kok semakin kita itu jauh sama Allah Ta'ala itu. Maka itu intinya itu siapa sih sahabat yang sejati bagi kita itu? Sahabat yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Itu sahabat yang paling sejati. Kalau kita dapat sahabat seperti ini, pegang erat-erat. Jaga persahabatan kita itu. Yaitu apa? Yaitu sahabat yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala.
Maksudnya apa? Saya itu kok kalau dekat dengan si A dan si B itu, saya semakin rajin belajar, saya semakin rajin sholat, saya semakin rajin puasa, saya semakin rajin beribadah. Nah, itu teman sejati kita itu. Tapi kalau kita itu punya teman kok semakin dekat kita semakin jauh dari Allah Ta'ala, maka itu racun. Teman kita itu racun, harus kita hindari. Maka termasuk hijrah itu apa? Hijrah itu meninggalkan teman-teman lama. Itu termasuk hijrah. Dan hijrah yang paling baik seperti itu. Maka itu intinya, kita itu dalam bermuamalah itu kita nggak bisa hidup sendiri. Kita itu pasti butuh teman. Karena kita itu dinamakan dengan al-insan. Kenapa kita itu dinamakan dengan manusia? Sebagian ulama mengatakan karena kita itu sifatnya uns, anis. Yaitu apa? Kita itu makhluk sosial yang butuh sama orang lain. Maka cari teman-teman itu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Dan pertemanan itu, semua pertemanan ketika tidak kita ikat karena Allah, maka pertemanan itu cuma sebentar. Dan nanti akan berubah menjadi permusuhan. Allah Ta'ala berfirman, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Para al-akhilla, para pecinta, para kekasih, para sahabat akrab, mereka itu nanti akan berubah menjadi musuh dari kiamat itu, kecuali orang-orang yang bertakwa. Siapa itu? Orang-orang yang mengaitkan kecintaan mereka itu, persahabatan mereka itu karena Allah Ta'ala. Oleh karena itu, di antara 7 golongan yang nanti akan dinaungi oleh Allah Ta'ala itu, Rasulullah mengatakan itu, di antara 7 golongan itu, rajulani tahabba fillah. Di antara 7 golongan itu ada orang-orang, 2 orang yang saling mencintai karena Allah Ta'ala. Ijtama alaihi wa ikhtalafa alaihi wa tafarraqa alaihi. Mereka berkumpul karena Allah dan mereka itu berpisah karena Allah Ta'ala. Dan itu sahabat-sahabat yang sejati, orang-orang seperti ini. Yaitu yang mereka itu berkumpul karena Allah Ta'ala. Dan ketika kita itu bersahabat, tidak semua sahabat itu layak untuk kita jadikan teman akrab. Ada yang namanya itu teman lah, teman. Namanya ikhwan. Ikhwan kita, teman-teman kita. Satu pondok itu teman-teman kita semua itu. Tapi tidak mungkin kita itu akrab sama semua itu. Pasti hati kita itu akan dekat sama orang yang Allah dekatkan itu. Maka nanti ada namanya sahabat, sahabat karib. Maka Rasulullah itu kan punya sahabat. Rasulullah punya ikhwan. Ikhwannya Rasulullah siapa itu? Siapa saja yang beriman. Kita termasuk ikhwannya Rasulullah. Tetapi kita bukan sahabat. Kenapa? Karena sahabatnya Rasulullah itu orang yang berkumpul dengan beliau, akrab dengan beliau itu. Oleh itu apa? Ada orang yang dinamakan dengan ikhwan kita, teman-teman kita yang kita kenal. Mereka kenal kita, kita kenal mereka, itu namanya teman. Ada yang dinamakan dengan ashab. Ashab, sahabat-sahabat karib saya itu. Untuk menjadikan sahabat karib itu siapa itu? Sahabat yang bisa saling bergandengan tangan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kita berjuang untuk masuk surga berbarengan. Itu sahabat-sahabat terbaik ini. Itu sahabat-sahabat terbaik. Maka jaga sahabat-sahabat seperti ini. Yaitu yang kita itu berkumpul karena Allah Ta'ala, dan kita itu saling bergandengan tangan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu, coba ini pahami. Ketika kita di pondok itu, tidak semua itu harus kita jadikan sebagai teman akrab kita. Nggak bisa kita itu. Namanya hati itu. Hati itu akan didekatkan oleh, yaitu hati kita itu akan dekat kepada si A dan si B. Itu siapa yang mengatur itu? Allah Ta'ala. Dan itu nggak ada paksaan itu. Oleh itu coba kita perhatikan nih. Kita di pondok misalkan itu. Pondok kita punya banyak teman itu. Tapi subhanallah itu, kita itu mesti punya teman akrab. Dimana kita itu tempat curhat, tempat kita itu, ya tempat kita berkumpul lah itu. Itu teman-teman akrab kita itu. Dan itu nggak bisa dipaksa itu. Terus bagaimana caranya itu? Caranya itu kita cari teman akrab yang bisa, kalau kita belajar misalkan, yang bisa memacu semangat kita dalam belajar. Dan itu penting. Ini pahami ini. Maka itu strategi saya. Kalau saya dulu mondok, saya seperti itu. Saya kalau mondok itu, ketika di Surabaya, contohnya misalnya ketika saya di Surabaya itu, saya ketika masuk di pondok itu, saya termasuk orang awam. Karena saya itu kan STM. Bahasa Arabnya sama sekali masih nol putung. Al-Qur'annya masih amburadul lah kita dulu itu. Lulus STM, kita itu mondok. Saya mondok wis itu. Nol putung.
Termasuk satu kelas itu mungkin yang paling nol putung lah saya itu. Ada teman-teman kita itu yang 6 tahun di pondok. Ada yang sampai S1 di pondok, ada yang bacaan kitabnya sudah lancar dan yang lainnya. Saya ketika di pondok sana saya sendiri, nggak ada teman. Dari kampung saya sendirian itu. Siapa yang mau jadikan teman akrab itu siapa itu? Saya lihat orang yang paling pintar. Alhamdulillah waktu itu saya punya teman dari Jakarta. Dia mondok pesantren modern itu sudah 6 tahun. Sudah bagus lah itu. Akhirnya apa? Saya bersama beliau, saya deketi terus itu. Saya belajar sama beliau cara baca Quran. Kemudian saya belajar sama beliau itu cara bahasa Arab lah itu. Percakapan, dilatih nulis. Itu banyak saya itu mengambil manfaat dari beliau lah itu. Karena saya memang nol putung gitu. Sampai akhirnya, ya alhamdulillah lah kita itu dengan semangat itu kita bisa berjuang. Sampai akhirnya semester kedua itu kita berpisah. Karena dia itu jadi imam di masjid luar. Subhanallah ketika kita berpisah ya saya terus belajar dia qadarullah namanya fitnah itu. Karena dia tinggal di luar, nggak tinggal di pondok itu, tinggalnya di luar itu akhirnya terfitnah. Terfitnah lah dengan ya biasa, fitnah di luar, fitnah dengan wanita itu. Sampai akhirnya tidak bisa melanjutkan di pondok pesantren. Akhirnya keluar. Tapi saya masih lanjut terus itu. Sehingga alhamdulillah masa itu kalau bisa itu apa? Cari teman yang bisa memacu semangat kita dalam belajar. Kalau memang teman itu futur, kita ajak sudah nggak mau, kita motivasi nggak bisa, maka kita cari teman yang lain. Jangan sampai apa? Teman kita futur, kita ikut futur gitu. Teman kita malas-malasan, kita ikut malas-malasan belajar itu. Jangan kita itu harus bisa cari teman yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala. Dan itu Masya Allah itu, fahami ini ucapan saya ini. Persahabatan kita, di mana kita itu sekarang sholat bareng, kita murojaah bareng, kita belajar bareng, kita puasa bareng, kita itu susah payah belajar bareng itu. Ketika nanti di hari kiamat itu, kita itu akan ingat teman-teman akrab kita itu. Di hari kiamat itu. Nah itu nanti kalau di hari kiamat itu, proses hari kiamat itu kan berat sekali prosesnya itu. Kita dibangkitkan dari kubur kita, setelah itu kita di padang mahsyar. Di padang mahsyar berat sekali kita itu. Setelah itu nanti kita dihisab. Setelah dihisab kita ditimbang. Setelah ditimbang kita diberikan sertifikat terhadap amal kita. Setelah itu nanti kita nyebrang jembatan. Proses yang paling berat nyebrang jembatan itu. Sampai akhirnya kalau kita selamat, jadi selama proses-proses ini orang nggak kenal sama orang lain. Yauma yafirrul mar'u min akhih, hari di mana orang itu lari dari teman akrabnya itu. Terus setelah itu apa? Yauma yafirrul mar'u min akhih wa ummihi wa abi, hatta sama bapak dan ibunya nggak kenal itu. Terus wa sahibatihi wa bani, kepada istrinya dan anaknya nggak kenal itu. Kenapa? Setelahnya apa? Likul limri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni, karena di hari itu setiap orang itu punya tanggung jawab masing-masing itu. Sampai kapan kita itu ingat teman-teman kita itu, ingat orang tua kita, ingat anak kita, ingat istri kita, ingat teman-teman kita itu, kalau kita sudah selesai menyeberang jembatan. Dan itu fase terakhir yang paling menentukan itu nyeberang jembatan itu. Sebelum itu kita nggak akan kenal. Hatta sebelah kita bapak kita nggak kenal itu. Hatta sebelah kita itu teman akrab kita dulu kita nggak tahu itu. Kenapa? Karena kita belum tentu selamat ini. Tapi kalau kita sudah nyebrang jembatan, selesai, berarti kita selamat, wis. Karena neraka jahanam itu di bawah jembatan. Akhirnya kita itu baru ingat mana bapak saya itu, mana ibu saya, mana istri saya, mana anak saya itu. Sampai akhirnya kita itu datang kepada Allah Ta'ala. Apa kita katakan itu dalam hadis sahih disebutkan itu? Tuhanku, saya memiliki teman-teman kanu yusalluna ma'ana. Dulu teman-temanku itu sholat bareng saya itu. Wa yasumuna ma'ana, dulu itu puasa bareng kita, murojaah bareng, duduk di pondok bareng, susah payah bareng kita itu. Kok saya nggak melihat itu, di mana mereka wahai Tuhanku itu? Akhirnya Allah Ta'ala mengatakan, coba kamu masuk neraka. Cari di neraka itu, siapa saja yang kamu kenal, keluarkan mereka dari neraka itu. Akhirnya setelah itu kita masuk ke neraka, kita keluarkan orang-orang yang punya hubungan dengan kita itu, yang kita kenal dulu ibadah bareng, kita itu puasa bareng, kita satu shaf, kemudian kita murojaah bareng. Itu nanti akan kita ingat itu, teman-teman akrab kita, apalagi teman-teman yang soleh seperti ini. Oleh itu apa? Nanti orang masuk surga itu nggak bisa sendirian. Nggak bisa, orang masuk surga itu sendirian nggak bisa itu. Orang masuk surga itu rombongan. Oleh itu ada surat, namanya surat apa? Ayo, ada namanya surat menunjukkan rombongan. Orang masuk surga, masuk neraka jahanam itu rombongan itu. Namanya surat apa? Ayo, suratnya namanya apa?
Nama suratnya itu rombongan gitu. Surat apa itu? Surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar. Ya kan? Dalam surat Zumar itu, Zumara, yaitu orang-orang yang masuk surga itu apa? Mereka itu Zumara, rombongan. Rombongan pertama, rombongan kedua, nggak bisa sendirian itu. Sampai Rasul itu mengatakan orang masuk surga itu gandengan tangan. Bergandengan tangan, kuat sekali orang masuk surga itu. Tidak masuk yang pertama kecuali di rombongan itu yang terakhir juga masuk. Maksudnya bareng dari saat rombongan pertama masuk, rombongan kedua masuk. Dan siapa itu? Orang-orang yang keimanannya itu sama dengan kita. Oleh itu, cari teman-teman itu yang baik. Jangan sampai apa? Kita itu punya teman jelek, dulu baik misalkan. Kita punya teman yang Masya Allah lah itu. Tetapi rupanya apa? Teman kita futur. Dan itu fitnah itu kuat sekali itu. Hati itu terpapar fitnah. Terus terkadang teman kita yang soleh sekarang itu, terkadang dia akan tergelincir itu. Kalau kita tergelincir, melihat teman kita tergelincir itu, kita selamatkan dia itu. Kalau nggak bisa, kita khawatir kalau kita masih kumpul sama dia malah kita tergelincir juga, maka caranya kita akan menjauh dari orang itu. Nah, kita ada sebuah ayat itu di surat Shofat yang nggak salah itu. Masya Allah, itu cerita yang penting sekali itu. Maka kalau kita itu punya teman-teman yang jahat, teman-teman yang membuat kita itu malas beribadah itu, tinggalkan. Cari teman-teman yang baik. Nanti ketika di hari kiamat itu, orang-orang itu ketika sudah di surga, ketika kita itu sudah masuk surga itu, ketika kita itu sudah masuk surga, nanti kan kita itu kan ngobrol. Jadi waktu kita santai, waktu kita itu ngobrol, waktu kita itu ngerumpi, itu nanti di hari kiamat, di atas dipan-dipan itu. Kita itu nanti di atas dipan-dipan. Setelah itu apa? Ketika kita ngobrol itu, kita itu ingat teman-teman lama dulu itu. Saya dulu di SMP itu punya teman si A, teman akrab saya itu. Saya ketika dulu duduk di bangku SMA, saya punya teman si B itu. Di mana mereka itu? Saya kok pengen tahu mereka. Sekarang bagaimana kondisi mereka, kabar mereka itu kayak apa itu? Akhirnya apa? Kita itu nanti minta sama Allah, wahai Tuhanku, tolong tunjukkan si A dan si B yang teman akrab dulu saya itu. Setelah itu ditampakkan rupanya di neraka jahanam itu. Akhirnya sampai bersyukurlah kita itu. Allah sebutkan dalam surat Shofat itu, bagus sekali di ayat ke-51. Sebelumnya lah di panjang sekali itu ayat menceritakan tentang penghuni surga ketika orang-orang masuk surga itu. Allah Ta'ala berfirman, fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun. Orang-orang yang di surga itu mereka saling berhadapan di atas dipan-dipan, mereka saling ngobrol di antara mereka itu. Qala qailum minhum inni kana liqarin. Salah satu di antara mereka itu ngomong, saya dulu itu punya teman akrab. Yaqulu a innaka laminal musaddiqin. Tapi teman akrab saya dulu itu jahat. Sehingga apa? Dia nggak percaya hari kiamat, demikian juga dia nggak percaya Tuhan dan yang lainnya itu. Sampai akhirnya teman saya itu ngomong sama saya waktu itu, "Aidza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamadinun." Apakah mungkin kalau kita nanti mati dan kita jadi tulang kita itu remuk jadi tanah, setelah itu kita akan dibangkitkan dan kita akan dibalas itu. Akhirnya setelah cerita lah ini, teman saya jahat dulu itu. Tetapi saya itu alhamdulillah saya bisa lepas dari teman itu. Akhirnya saya tanya itu, qala hal antum muttali'un? Coba kalian itu lihat si fulan itu enggak itu? Si A itu lihat enggak itu? Akhirnya apa? Mereka enggak ada yang lihat. Setelah itu mereka minta sama Allah Ta'ala itu, fattala afara'ahu fi sawa'il jahim. Ketika mereka itu meminta sama Allah Ta'ala, ditampakkan rupanya teman akrabnya itu di neraka jahanam. Akhirnya apa kata dia itu ketika melihat temannya itu di neraka jahanam? Qala tallahi in kitta la turdin. Demi Allah, hampir-hampir kamu itu nyesatkan saya itu. Itu kenapa? Karena saya dulu juga akrab sama kamu itu. Walaula nikmatu rabbi lakuntum minal muhdharin. Jika seandainya bukan karena karunia Allah memberikan saya hidayah bisa lepas dari komunitas kalian itu, niscaya saya pun akan diseret ke neraka jahanam itu. Nah, menunjukkan berarti apa? Menunjukkan berarti teman-teman yang jahat itu harus kita tinggalkan. Dan rupanya hijrah meninggalkan teman jahat itu berat sekali itu. Meninggalkan teman yang jelek itu berat. Karena kita itu apa? Kita itu sifat manusia itu kan kita itu sosial, kita butuh teman itu. Pertama kali kita hijrah pasti kita itu nanti akan dicaci maki lah, dianggap so ustazah lah, so suci lah dan yang lainnya lah itu. Tapi nanti setelah itu kita akan dikumpulkan dengan teman-teman yang baik. Oleh itu apa?
Kita itu kalau pengen tahu siapa diri kita itu, lihat saja siapa teman akrab kita. Kenapa? Patokannya, misalkan saya pengen tahu si A misalkan. Kita itu nggak usah terlalu pusing mikirin si A itu. Lihat saja teman-teman dia itu siapa itu. Teman-teman dia itu siapa itu. Oleh itu Rasulullah mengatakan almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu agamanya mengikuti teman akrabnya. Khalil itu kekasihnya, teman akrabnya. Rasulullah juga mengatakan al arwahu junudun mujannadah. Roh itu bagikan pasukan yang bergerombol. Mata arafa min hattalaf. Roh-roh yang saling mengenal itu akan menyatu. Dan roh-roh yang tidak mengenal itu akan berpisah. Jadi apa? Manusia itu kayak burung. Karakter kita itu kayak burung itu. Yaitu apa? Burung itu akan berkumpul dengan yang sejenis. Demikian juga kita. Kalau kita rusak, pasti teman-teman kita orang rusak juga itu. Kalau kita berjuang untuk menjadi orang baik, pasti teman-teman kita akan datang orang-orang yang baik. Termasuk apa? Pasangan hidup kita. Pasangan hidup itu sama itu, plek. Oleh itu sampai Allah Ta'ala mengatakan at-thayyibatu lit-thayyibin. Wanita-wanita yang suci itu pasti yang menikah itu ya laki-laki yang suci juga itu. Az-zaniyatu la yankihu illa zanin aw musyrik. Wanita pelacur tidak ada menikahi kecuali laki-laki pelacur yang sama itu, atau laki-laki kafir. Enggak mungkin orang mukmin menikahinya itu. Maka kalau kita itu misalkan antum-antum yang masih jomblo-jomblo itu misalkan pengen nikah itu, saya pengen nikah, saya pengen mendapatkan suami yang soleh lah itu. Bagaimana caranya itu? Caranya itu rubah diri kita menjadi orang wanita yang solihah. Kenapa? Karena kita itu akan didekatkan dengan yang sama dengan kita itu. Nah, jadi tinggal kita rubah diri kita itu. Kita menjadi orang yang soleh, solihah, kita menjadi orang yang baik. Nanti pasti pasangan yang akan berjumpa dengan kita pun orang seperti itu juga itu. Jadi maksudnya itu kita punya teman di sini di pondok itu teman-teman baik-baik, jaga teman-teman kita itu dijaga dan kalau bisa itu tadi prinsipnya itu apa? Apa yang bisa saya berikan kepada mereka? Manfaat apa yang saya bisa berikan kepada mereka? Itu yang harus kita jadikan pedoman kita. Jangan apa yang bisa saya ambil manfaat dari mereka itu, jangan. Selama kita bisa memberikan manfaat, berikan manfaat kepada teman-teman kita. Kemudian bab yang selanjutnya, kita masuk bab selanjutnya, as-salafu wa huququl khalqi. Ulama salaf berkaitan dengan hak makhluk manusia. Kita itu punya manusia sekitar kita yang memiliki hak yang wajib kita tunaikan. Misalkan kita punya orang tua. Orang tua punya hak untuk diri kita. Haknya apa? Kita bakti sama mereka. Orang tua dia punya anak. Nanti kalau kita pun punya anak kita juga punya hak. Yaitu kita harus mendidik mereka, menjaga mereka dari api neraka jahanam. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita punya tetangga kita punya hak. Kita punya tamu kita punya hak. Orang-orang sekitar kita itu mereka punya hak itu. Terus bagaimana kita sikap kita itu? Ulama-ulama salaf kita itu mereka berjuang menunaikan hak-haknya mereka. Jangan sampai nanti itu kita itu meninggal dunia dan ada hak yang belum kita tunaikan. Ada hak yang belum kita tunaikan. Maka itu pernah suatu ketika itu Salman Al-Farisi itu dipersaudarakan dengan Abu Darda. Ketika Salman itu pergi ke rumah saudaranya itu, mendapatkan yang membuka pintu ketika ngetuk pintu itu yang membukakan istrinya. Akhirnya dilihat itu. Istrinya itu dilihat sama Salman Al-Farisi itu. Akhirnya ditanya, mana suami kamu mana itu? Akhirnya istrinya mengatakan, suami saya lagi ke ladang. Nanti sebentar lagi biasanya pulang. Akhirnya dilihat bajunya itu ditanya, kenapa kamu pakainya seperti ini? Baju-baju dapur seperti ini itu. Kenapa nggak pakai baju yang bagus di dalam rumah itu? Akhirnya istrinya cerita, suami saya itu orang yang nggak peduli dengan dunia. Yaitu orang yang zuhud, yang tidak peduli dengan dunia itu. Akhirnya bingung, kaget Salman itu. Kenapa seperti ini dia itu? Akhirnya apa? Setelah itu ditunggulah. Saudaranya itu ditunggu. Ketika tak datang, kaget karena tamunya itu sahabatnya Rasulullah itu. Akhirnya disuruh masuk, kemudian suruh makan. Makanlah, kalau kata tuan rumahnya itu. Tapi saya maaf, saya lagi puasa. Akhirnya Salman Al-Farisi mengatakan, enggak, saya enggak akan makan kalau kamu enggak makan bersama saya ini. Tapi saya lagi puasa itu, batalkan puasa kamu. Kalau kamu enggak makan sama saya pun enggak akan makan itu. Akhirnya terpaksa tuan rumahnya itu membatalkan. Akhirnya disuruh tidur malam harinya. Di awal malam, ini orang sudah mau sholat malam itu. Abu Darda itu. Akhirnya dipegang tangannya sama Salman.
tidur, bukan waktunya untuk ibadah sekarang ini. Pertengahan malam bangun lagi mau sholat itu, disuruh tidur lagi, tidur, bukan waktunya untuk ibadah. Sampai ketika sepertiga malam baru dibangunkan, bangun, ayo kita sekarang sholat, ini waktunya untuk ibadah. Setelah itu Salman mengatakan, inna li nafsika alaika haq. Wahai sahabatku, kamu harus tahu bahwasanya badan kamu itu punya hak itu. Yang harus apa? Kamu perhatikan, tidur, istirahat, demikian juga pakai baju yang bagus, itu haknya badan kamu itu. Wa inna li zaujika alaika haq. Istri kamu juga punya hak, kamu wajib menunaikan haknya itu. Wa inna li dhaifika alaika haq. Demikian juga bahwa tamu itu juga punya hak yang wajib kamu tunaikan itu. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Tunaikan orang-orang yang berhak, kita berikan haknya mereka itu, haknya masing-masing itu. Akhirnya Abu Darda itu pagi harinya mengadu ke Rasulullah itu. Wahai Rasulullah, Salman mengatakan seperti ini. Maka Rasulullah mengatakan, sodaqah Salman, benar apa yang dikatakan oleh Salman Al-Farisi. Oleh itu apa kita sebagai ahlu sunnah, kita yang mengenal sunnah itu, kita itu harus menjadi orang yang bisa menunaikan haknya manusia. Walaupun apa? Walaupun mereka menzalimi kita. Ahlu sunnah itu tetap berjuang menjadi orang yang baik untuk orang lain. Walaupun apa? Walaupun mereka membalas kebaikan kita itu dengan cacian dan yang itu nggak peduli kita itu. Yang penting apa? Yang penting kita bisa memberikan manfaat kepada mereka. Nah, itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu. Beliau mensifati ketika membicarakan tentang siapa ahlu sunnah itu, beliau mengatakan, ahlu sunnah a'lamun nasi bil haq wa arhamun nasi bil khalq. Ini faham ini, bagus sekali sifatnya beliau itu. Siapa itu ahlu sunnah itu? Maka beliau mengatakan ahlu sunnah itu siapa itu? A'lamun nasi bil haq wa arhamun nasi bil khalq. Ahlu sunnah itu siapa? Orang yang paling tahu kebenaran mereka itu. Karena jelas rujukan mereka Al-Quran dan Sunnah itu. Tetapi mereka itu orang yang paling sayang dengan orang lain. Walaupun mungkin kita sama tetangga kita mencaci maki kita dan yang lainnya, ahlu sunnah tetap berbuat baik. Dan hendaknya kita seperti itu. Terkadang dakwah itu bukan hanya ngomong. Ini fahami ini. Dan insya Allah kalau kita sudah terjun di dunia dakwah, nanti kita akan terasa. Fahami ini ucapan saya itu. Dakwah itu nggak harus ngomong itu. Terkadang dakwah yang paling penting itu sikap kita. Misalkan gini, cadar. Antum itu bercadar itu. Cadar antum itu sudah dakwah itu. Cadar itu sudah dakwah. Antum nggak usah ngomong tentang cadar itu, mereka sudah tahu itu cadar itu karena sudah pakai itu gitu. Jenggot misalkan, saya berjenggot, jenggot saya itu sudah ciri pendakwah itu. Karena orang mesti akan penasaran kan gitu. Maka ketika kita itu pengen memberikan kebenaran kepada orang itu dengan cara apa? Dengan cara kita ringankan kebenaran. Maksudnya ringankan itu apa? Kata Syekh Asy-Syalbani itu beliau mengatakan, al-haqqu fi haqqihi syadid. Kebenaran itu secara zatnya itu susah diterima oleh orang, hati orang itu susah menerima itu. Maka jangan diperberat kebenaran itu dengan akhlak yang rusaknya kalian itu. Maksudnya itu apa? Bisa nggak kita itu bercadar sambil kita itu dekat sama masyarakat? Bisa. Jangan sampai apa? Cadar itu membuat kita itu dengan orang-orang itu kita nggak bisa dekat gitu. Ini pahami ini. Bukan berarti jenggot kita itu menghalangi kita nggak bisa berkumpul dengan orang itu. Hatta mereka nggak berjenggot, hatta mereka nggak berjilbab itu. Kita bisa dekat sama mereka dengan akhlak kita itu. Kalau seandainya Nabi Muhammad saja dengan akhlak beliau muamalah sama orang kafir saja bisa gitu. Sampai orang banyak yang terpesona dengan akhlaknya Rasulullah itu. Apalagi kita dengan manusia yang lainnya kan itu. Oleh gitu apa? Terkadang itu dakwah itu nggak harus ngomong itu. Diamnya kita, tetapi sikap kita itu baik, itu sudah luar biasa untuk dakwah itu. Ada sebuah cerita, ini cerita nyata di Salatiga. Dulu ketika awal-awal kita dakwah itu di sebuah kampung, ada ya akhwat lah itu pertama ngaji di kampung itu. Setelah itu dia itu akhwatnya itu pakai cadar. Kaget itu orang-orang kampung kan kaget kan itu. Alhamdulillah ustadz kita itu waktu itu saya masih STM itu. Ustadz kita semoga Allah Ta'ala merahmati beliau menasihati akhwat itu. Kamu kalau bercadar jangan sampai cadar itu menghalangi kamu untuk muamalah sama orang. Ketemu sama tetangga, kita beradab sama mereka itu. Kenapa? Adabnya orang Jawa itu kalau kita ketemu sama orang tua itu kita menyapa duluan. Terus apa? Dekat saja itu, bantu mereka dan yang lainnya itu. Memang subhanallah itu awal-awal dia pakai cadar itu masyarakat bingung ini apa-apaan, ini teroris nyasar ke kampung kita itu.
Ninja Hattori lah gitu lah, dan yang lainnya lah orang cadaran itu. Tapi subhanallah itu akhlaknya wanita itu luar biasa itu. Sama tetangga-tetangga disalami, kemudian kalau ada ibu-ibu bawa barang dibawakan, disampaikan ke rumah, masya Allah itu. Sampai akhirnya apa? Masyarakat itu masya Allah itu baiknya sama wanita itu luar biasa itu. Kenapa? Karena memang kita penampilannya beda itu. Tapi jangan sampai apa? Gara-gara kita penampilan beda, kita itu tidak bisa memberikan manfaat kepada manusia itu. Ya, paham ini. Jadi paham ini dalam bermuamalah itu. Kita berjenggot misalkan, kita nggak ikut acara-acara bid'ahnya mereka, iya. Tetapi kita itu bisa berbuat baik dengan cara yang lainnya. Jangan sampai apa? Kita sudah penampilannya beda, sudah jenggotan, cingkrang, wanitanya cadaran, sikap kita pun juga kayak robot gitu. Ketemu sama orang nggak senyum, nggak nyapa. Ada orang tua lagi pada duduk, kita jalan kayak robot saja itu. Ini akhirnya apa? Orang semakin benci sama sunnah itu. Gara-gara apa? Gara-gara akhlak kita itu. Kalau gitu maksudnya itu apa? Kita itu bisa mendekati manusia itu dengan akhlak kita itu bisa. Dengan apa? Dengan kita itu tunaikan haknya mereka itu. Sehingga jangan sampai apa? Kita itu menghalangi muamalah kita dengan masyarakat gara-gara kita cadaran. Gara-gara orang itu kan nggak berjilbab. Apakah kalau orang itu nggak berjilbab itu kita nggak boleh muamalah sama dia itu? Orang-orang seperti itu malah kita deketi gitu. Harus kita lebih deketi itu. Ini ceritanya, cerita nyata nih, cerita untuk diri saya itu. Saya itu punya kakak perempuan. Kakak perempuan ya orang awam lah, dulu kerja di Jakarta. Ya nggak berjilbab kakak saya. Saya itu bingung itu. Saya nasihati, saya pak sampai karena di Jakarta saya di Surabaya waktu itu saya kirimi surat, saya kirimi buku, nggak mempan sama sekali itu. Nggak mempan sama sekali itu. Oh saya nasihati berkali-kali nggak mempan itu. Akhirnya apa? Rupanya kan kakak saya tahu itu siapa saya dulunya kan itu. Bagaimana caranya itu? Caranya itu saya mulai berbuat baik sama dia sampai akhirnya saya itu carikan teman yang sudah ngaji, akhwat juga yang sudah ngaji itu. Saya ngomong sama teman, saya punya teman akrab waktu masa STM itu. Teman akrab saya itu teman ngaji lah itu. Dia sudah punya istri, saya datang silaturahim ke rumahnya, saya ngomong sama istrinya itu. Saya nanti akan bawa kakak saya perempuan belum jilbab itu, belum jilbaban itu. Saya ajak ke sini tolong diakrabi. Siap. Akhirnya apa? Saya antar gitu. Padahal belum pakai jilbab kakak saya itu. Saya antar ke teman saya itu, saya ngobrol sama suaminya, kakak saya perempuan dideketi sama istrinya itu. Sampai lama sekali sampai akhirnya apa? Kakak saya itu yang minta pakai jilbab. Jilbab. Setelah itu apa? Alhamdulillah diajak ngaji sama temennya itu sampai alhamdulillah ngaji. Dengan cara apa? Nggak usah ngomong itu. Terkadang dengan ngomong itu malah semakin orang benci sama kita itu. Maka itu apa? Dakwah itu nggak harus kita ngomong itu. Sikap kita itu sudah dakwah itu. Jenggot kita itu sudah dakwah itu. Cadar Anda itu sudah dakwah itu. Tinggal apa? Supaya diterima oleh hati orang dengan mudah itu, tunjukkan dengan akhlak yang mulia. Dan bisa. Orang yang benci sama kita pun bisa dengan cara seperti itu. Imam Syaukani itu, dia punya zaman imam ulama besar Yaman. Di zaman itu ada seorang ulama yang benci sekali sama Imam Syaukani itu. Karena beliau mengajak orang itu untuk kembali kepada dalil. Sampai akhirnya Imam Syaukani itu dicaci maki. Dan ulama ini kalau khutbah Jumat pasti Imam Syaukani yang disikat gitu. Subhanallah ketika orang itu sakit, orang miskin dia itu, Imam Syaukani orang kaya itu. Yang pertama kali menjenguk itu Imam Syaukani itu. Imam Syaukani menjenguk orang itu, dikasih banyak hadiah, sampai akhirnya pun nangis orang itu. Setelah itu apa? Dia menjadi pembela Imam Syaukani di zamannya itu. Dengan apa? Dengan kebaikan. Orang itu akan luluh dengan kebaikan daripada apa? Dengan ngomongan gitu. Nasihat itu terkadang nggak mempan itu. Bagaimana caranya itu? Caranya dilus-lus orang itu. Saya ada cerita juga ini. Ini sebagai pengalaman saja lah itu. Karena kita apalagi nanti dalam kita itu bermuamalah sama masyarakat, penting. Saya ketika awal kenal sunnah, karena di kampung itu kan awal. Setelah itu keluarga saya alhamdulillah pada ngaji semua. Dan itu semuanya karena hidayah Allah Ta'ala. Sampai akhirnya saya itu punya misi waktu itu. Misi saya itu apa? Saya akan ajak banyak orang-orang kampung itu mondok, yang anak-anak. Ini sebuah cerita ya, ini Masya Allah ini. Maksudnya ini sebagai nantilah pedoman kalau misalkan kita pulang. Kampung saya itu kejawen. Enggak sholat. Dan yang lainnya lah, parah lah. Kondisinya itu parah.
Akhirnya saya itu ketika dakwah di kampung, saya alhamdulillah punya teman di Gunung Kidul itu punya pondok gratis waktu itu. Saya harus bawa ini orang-orang kampung saya pondokkan. Akhirnya apa? Saya datangi itu tetangga-tetangga saya perumah yang punya anak SMP, SMA saya datangi itu. Sampai ada seorang wanita itu, ya kampung itulah, bapak ibunya nggak sholat dan parah lah, pakaiannya parah lah itu, nakal lah, termasuk orang nakal itu. Saya ngomong, saya nasihati tentang masalah anaknya. Sampai akhirnya apa? Saya bilang nanti anak kamu mau saya pondokkan itu. Ya alhamdulillah itu orang tuanya padahal nggak sholat itu. Oke, nggak apa-apa gitu. Yang penting kalau sama Tobroni nggak apa-apa lah itu. Sampai saya itu datang ke seorang kiai, tokoh besar di kampung itu. Bencinya sama sunnah, masya Allah itu. Akhirnya apa? Saya bawa sarung, saya datang ke kiai ngobrol, nggak bahas masalah agama. Ngobrol santai, saya datang bawa sarung, bawa hadiah, bawa ini. Sampai akhirnya apa? Ketika sudah akrab dengan Pak Kiai itu, sampai akhirnya saya itu bicara tentang anaknya. Pak, anaknya jenengan di mana sekarang itu? Aduh, itu mondok tapi nggak betah itu. Nah, gimana Pak kalau saya pondokkan itu? Ah, nggak apa-apa gitu. Yang penting jangan pondok-pondok yang Wahabi lah ya. Ah, enggak, saya bukan Wahabi saya ini. Saya Muslim Ahlus Sunnah saya ini. Akhirnya apa? Alhamdulillah anaknya itu dipondokkan. Sampai saya itu berangkat waktu itu nyewa bis. Karena yang saya pondokkan banyak, sekitar 9 orang. Saya pondokkan orang kampung semua dan gratis semua itu. Ketika di pondok, orang tuanya pada mau nganter itu. Alhamdulillah Pak Kiainya itu nggak mau nganter gitu. Nggak bisa waktu itu. Saya bersyukur nggak bisa nganter itu. Kenapa? Karena nanti takutnya kebongkar pondoknya pondok apa gitu. Alhamdulillah Pak Kiainya nggak mau ikut tuh. Alhamdulillah saya bersyukur kalau nggak mau ikut itu. Subhanallah ketika sudah mau hari H, ngabari kalau Pak Kiai itu mau lihat pondoknya juga itu. Aduh pusing saya itu. Masya Allah. Padahal saya kan sudah tunjukkan saya itu kan bukan Wahabi, bukan ini. Saya orang biasa gitu. Ya, yang penting saya itu ibadah lah. Tapi kan saya nggak menunjukkan saya salafi, saya ini bukan gitu. Bingung juga saya. Duh ini kalau ketahuan pondok saya, pondok kita nanti bisa bubar ini rencana saya itu kan. Akhirnya saya punya rencana waktu itu, saya telepon mudirnya. Ustaz, ini saya mau nganter anak-anak ke pondok, tapi ada Pak Kiai yang ikut dan dia benci sama kita, itu luar biasa ini. Terus bagaimana caranya itu? Ustaznya tanya gini, Ustaz, tolong nanti yang menyambut Pak Kiai ini orang yang pintar bahasa Jawa. Terus pakaiannya apa? Pakai songkok, pakai sarung. Disambut dengan taulah antum lah. Oke, siap. Dan pondok putrinya ditutup, jadi dia nggak bisa berkunjung ke pondok putri gitu. Yang cadaran kan nggak bisa dia itu. Subhanallah itu sampai ke sana, wow disambut masya Allah sama ustaz sana, bahasa Jawa halus ini. Sampai pulang, masya Allah pondoknya top wes pokoknya itu. Alhamdulillah ya. Dan sampai sekarang masih alhamdulillah pada mondok itu. Dan sudah banyak sekarang murid-murid kita yang pulang banyak itu. Kenapa? Rupanya kita itu punya strategi, nggak harus dakwah itu monoton keras, nggak seperti itu dakwah itu. Terkadang apa? Cara terbaik kita mendekati masyarakat itu dengan akhlak kita itu. Bisa, kita itu bisa muamalah dengan mereka itu bisa. Yang penting apa? Yang penting jangan sampai apa? Gara-gara kita bercadar, gara-gara kita berjenggot itu tidak bisa berakhlak mulia sama masyarakat. Bisa. Dan insya Allah bisa seperti itu. Oleh itu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mereka itu senantiasa menunaikan hak manusia. Kita di sini punya tetangga. Muamalah yang baik sama tetangga. Termasuk apa? Kalau misalkan di pondok ketemu sama tetangga, ibu-ibu, disapa. Jangan mentang-mentang kita cadaran, seakan-akan masyarakat kampung itu semuanya neraka itu. Saya cuma penghuni surga saja itu, bukan. Kita ketemu sama ibu-ibu, sapa, Bu, permisi Bu, gitu. Atau kalau mau ucapan salam, assalamualaikum Bu, itu. Orang kita itu, orang Jawa itu, mereka sangat menjaga adab, sopan santun, tata krama. Itu sangat dijaga. Maka fahami ini. Fahami seperti ini. Itu jangan sampai apa? Orang itu nanti benci sama kita karena akhlak muridnya itu nggak bagus di masyarakat itu. Kita harus bisa menjaga seperti itu. Kemudian kita sekarang masuk ke bab yang ke-22, as-salafu wa ta'amul ma'al akhta. Ulama salaf berkaitan dengan muamalah kesalahan orang lain. Bagaimana kalau ada orang yang salah bersama kita itu? Dia itu orang yang salah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mereka punya kaidah. Kaidahnya itu apa? Kalau kita melihat saudara kita itu jatuh dalam kesalahan yang versi kita salah, maka kita itu berikan udzur. Walaupun dengan cara 70 pintu ke namanya udzur-udzur itu apa? Kita memberikan alasan itu. Mungkin seperti ini, mungkin teman saya seperti ini, mungkin teman saya seperti ini. Dan kesalahan teman kita itu nggak boleh kita umbar. Tidak boleh kita bongkar.
Oleh itu ada kaidah bagus disampaikan sama guru kita Syekh Abdul Hasan hafizullah taala. Beliau membuat sebuah bab bagus sekali pembahasan masalah manhaj itu, nusahih wala nuhaddim. Sikap kita terhadap kesalahan orang-orang itu, apalagi yang salah itu ulama, apalagi yang salah itu juru dakwah. Bagaimana sikap kita itu? Nusahih, kita perbaiki kesalahannya dan kita tidak merobohkan bangunan kebaikan dia itu. Sikap kita itu apa? Pertengahan itu. Sikap kita itu pertengahan. Memang salah itu salah itu. Nggak mungkin kita katakan benar gara-gara teman kita itu. Tetap itu salah itu. Tetapi kesalahan itu tidak bisa merobohkan kebaikan dia itu. Oleh itu ada zaman Rasulullah itu, ada seorang sahabat namanya Abdullah. Abdullah itu orangnya lucu gitu, kocak sekali itu. Sampai orang-orang itu juluki dia dengan himar karena saking lucunya itu. Nabi Muhammad itu kalau kumpul sama orang ini tertinggal-tinggal terus Rasulullah itu. Lucu sekali orangnya itu. Nah, kekurangan orang ini, dia itu pecandu khamr. Kalau sudah lihat khamr nggak bisa jaga diri dia. Akhirnya apa? Ketemu sama Rasulullah, ngobrol sama Rasulullah, pulang ke rumah lihat khamr, minum khamr dia itu. Coba bayangkan itu. Sampai akhirnya ketangkep sama para sahabat, dilaporkan ke Rasulullah, dicambuk sama Rasulullah itu. Pulang minum khamr lagi itu, bayangkan itu. Dicambuk lagi sama Rasulullah sampai 3 kali dicambuk itu. Dia nggak sadar-sadar itu. Akhirnya ketika itu ada seorang sahabat yang jengkel sama dia itu. Setelah itu dilaknat. Wahai Tuhanku, laknatilah orang ini. Sudah 3 kali dicambuk sama Rasulullah, nggak sadar-sadar orang itu. Apa kata Rasulullah? La tal'anu. Jangan kalian laknat sahabatku ini. Dia itu walaupun seperti itu, dia masih cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Tetap namanya dosa itu dosa. Khamr itu dosa, sehingga dicambuk itu. Tapi jangan gara-gara apa? Gara-gara kita itu melihat teman kita minum khamr, akhirnya kebaikan dia semuanya dirobohkan itu. Jangan. Rasulullah masih mengakui dia itu cinta sama Allah Ta'ala. Walaupun apa? Dia itu minum khamr. Oleh itu apa kata Rasulullah itu? Rasulullah mengatakan, La tu'iru syaitan ala akhikum. Kalian jangan bantu syaitan untuk menyesatkan saudara kalian itu. Kita punya teman yang jatuh dalam dosa itu kan sudah disesatkan sama syaitan itu. Kok malah kita bantu syaitan untuk menyesatkan lebih jauh lagi itu? Kalau kita punya teman itu yang jatuh dalam kekeliruan itu, kita ambil tangannya itu. Kita ambil tangannya, kita nasihati, kita perbaiki lagi dia itu. Jangan sampai apa? Jangan kita robohkan. Kalau kita itu, sikap kita setiap ada kesalahan kita caci maki orang itu kita robohkan, nggak ada ulama yang selamat dari kita. Semua ulama itu pasti punya kesalahan. Tidak mungkin ulama yang nggak punya salah itu. Namanya ulama juga manusia, mereka juga fatwanya keliru itu. Oleh itu, tidak semua kesalahan itu harus kita umbar. Harus kita umbar, terkadang kesalahan itu harus kita tutupi. Kesalahan itu terkadang harus kita tutupi, tidak usah kita bongkar-bongkar. Man rodda an irdi akhihi, siapa yang membela martabat saudaranya, maka nanti Allah akan membela martabat dia nanti di hari kiamat. Kalau kita punya teman, dia jatuh dalam kesalahan itu, kita rangkul tangannya. Setelah itu kita nasihati dengan nasihat yang lemah lembut. Bukan malah itu jadi alat untuk mencaci maki dia, untuk merobohkan dia, dan yang lainnya itu. Jangan. Kalau memang kita itu dakwah nggak bisa, jangan sampai lupa berdoa. Doa itu penting sekali itu. Doa itu penting. Kita itu perlu tahu bahwasanya hidayah itu milik Allah Ta'ala. Maka kalau kita itu berdakwah, jangan sampai lupa kita itu minta sama Allah hidayah kepada orang yang kita mau dakwai, orang tua kita misalkan, kakak kita, adik kita, teman kita, tetangga kita. Kalau kita pengen mereka itu juga kenal sunnah, itu bagaimana caranya? Kita doakan. Jadi jangan sampai apa kesalahan seseorang itu membuat kita itu benci sama orang itu. Jangan. Kita masuk yang selanjutnya, poin yang selanjutnya, yang ke-23, as-salafu wal adabu ma'al ulama. Ulama salaf berkaitan dengan adab ketika muamalah dengan ulama. Ulama salaf kita itu kalau sama ulama, mereka itu sangat menjaga adab. Sangat menjaga adab. Dan adabnya ulama-ulama kita itu luar biasa bersama dengan guru mereka itu. Kenapa? Karena guru kita itu yang telah menyelamatkan diri mereka dari api neraka jahanam. Itu lebih hebat daripada orang tua kita. Orang tua kita itu menyelamatkan dari panasnya api dunia. Sedangkan ulama-ulama kita, guru kita itu orang yang menyelamatkan kita dari api neraka jahanam. Oleh itu kalau kita itu, jadi gini, pahami, ini pernah saya sampaikan, saya tegaskan lagi. Kalau kita itu bersama guru kita, namanya guru kita itu, bagaimanapun tetap itu guru kita itu. Walaupun kita itu lebih pintar sekarang daripada dia itu, tetap itu guru kita itu.
Jangan gara-gara kita sudah pintar, kita sudah mondok, kita sudah keluar negeri, akhirnya apa? Kita lupa dengan kebaikan mereka itu. Bagaimanapun tetap itu guru kita itu. Saya itu ketika pulang ke Salatiga itu, saya itu pasti berkunjung kepada guru saya, ustadz saya dulu yang ngajari saya ketika saya masih STM. Saya datang ke sana, saya silaturahim dan saya tetap duduk bersama beliau. Kenapa? Karena itu bagaimanapun itu guru kita itu. Yang mungkin dengan sebab semangatnya mereka itu kita jadi orang seperti ini itu. Kita menjadi orang yang pintar itu gara-gara mereka itu. Maka apa? Kita jangan sampai lupa dengan kebaikan guru kita itu. Ada sebuah cerita, ada seorang ulama zaman tabi'in. Ada pengajar TPQ. TPQ itu kalau zaman dulu namanya kutab. Ada pengajar TPQ lahir. Dia ketika ngajari anak-anak itu semuanya cepat kecuali satu anak. Ada satu anak yang paling dedel lah itu. Al-Fatihah nggak selesai-selesai, yang lain sudah jauh itu, masih Al-Fatihah itu. Akhirnya sampai bingung itu. Ustadz TPQ-nya itu akhirnya dia bilang, "Nak, kamu masih punya ibu nggak?" "Masih." "Udah, kamu sekarang pulang, minta doanya ibu, Umi, minta doanya supaya bisa baca Quran dengan benar." Akhirnya apa? Anak itu pulang, masih TPQ ini, minta doa sama ibunya, kemudian didoakan itu. Subhanallah itu. Dikabulkan sama Allah Ta'ala, akhirnya menjadi orang yang paling cerdas di kutabnya itu. Setelah selesai, maka dia melalang buana untuk belajar itu sampai kemana-mana itu. Setelah selesai dia itu belajar, dia pulang kampung menjadi ulama di kampung itu. Dia itu masih muda. Ketika dia ngecek kajian, yang datang ratusan ribuan yang datang itu, semuanya terkagum-kagum dengan ilmunya orang ini itu, karena masih muda dan ilmunya luar biasa itu. Setelah ngisi kajian, jadi suatu ketika itu dia ngisi kajian, orang-orang datang semua itu. Ketika sudah selesai ngisi kajian, sudah bubar ini. Ada orang tua yang dia itu menung itu, jadi lihat terus itu, saking terherannya itu, anak muda tapi ilmunya luar biasa itu. Padahal yang lain sudah pada pulang itu. Akhirnya yang ngisi kajian itu, ulamanya itu ngomong, "Pak, ini sudah selesai pengajian itu. Kenapa kok nggak pulang seperti yang lainnya itu?" Dia mengatakan, "Masya Allah, saya kok lihat kamu itu kok luar biasa itu, masih muda ilmu kamu seperti ini itu. Kamu itu siapa?" gitu. Akhirnya ulamanya ini mengatakan, "Pak, saya itu dulu pernah, saya itu adalah anak kecil yang dulu ikut TPQ, nggak bisa, akhirnya guru saya yang saya hormati itu meminta saya untuk pulang minta doa ibu saya itu. Kemudian saya pulang minta doa dan akhirnya dikabulkan sama Allah Ta'ala itu. Akhirnya bapak yang datang itu tertawa. Rupanya siapa itu? Bapak itu gurunya TPQ dulu itu. Yang ngajari TPQ, yang ngasih nasihat itu dia itu. Maksudnya apa? Kita itu jangan sampai lupa dengan kebaikan orang lain yang diberikan kepada kita, apalagi ilmu agama itu. Jangan mentang-mentang apa kita sudah pinter, kita sudah ilmu kita di atas angin lah gitu itu. Akhirnya guru kita tahdzir, kita caci maki, dan jangan. Bagaimanapun itu guru kita, hatta yang ngajari TPQ itu. Oleh itu masih itu kita itu harus punya adab terhadap ulama kita. Dan fahami yang ingin saya tegaskan itu. Tapi fahami nih, guru Anda itu pasti punya aib. Guru Anda itu punya aib. Saya misalkan, saya punya aib banyak sekali itu. Jika seandainya dosa itu memiliki bau badan, mungkin orang gak ada yang mau duduk sama saya itu. Seperti ucapannya Abdullah bin Mas'ud. Jika seandainya dosa itu mengeluarkan bau busuknya badan, ya kayak bau keringat lah itu, jadi saya tidak ada orang yang mau duduk sama saya itu. Tapi kenapa orang itu mau duduk sama saya? Karena Allah tutupi aib kita itu. Nah itu apa? Kalau kita belajar itu ada adab penting sekali bagi seorang penuntut ilmu itu. Disebutkan sama Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Dan ini fahami dan kalau bisa praktekkan ini. Itu apa? Kalau ulama salaf kita itu kalau mau belajar itu mereka berdoa. Apa doanya itu? Allahumma stur aurata muallimi anni. Allahumma stur aurata muallimi anni. Tuhanku, tolong tutupi aibnya guru saya di mata saya. Wala tahrim barokata ilmihi, wala tahrimni barokata ilmihi. Dan tolong wahai Tuhanku, janganlah engkau haramkan saya untuk mendapatkan barokah ilmunya. Ini fahami, Masya Allah, ini doa ini luar biasa, bagus sekali itu. Praktekkan doa ini, praktekkan, yaitu apa? Wahai Tuhanku, tolong tutupilah aib guru saya itu di mata saya. Biarkan saya nggak pernah melihat aibnya guru saya lahir. Dan tolong jangan dihalangi saya mendapatkan ilmunya. Kenapa kok kita itu, misalkan antum misalkan,
Antum-antumnya itu. Kesini itu kenapa itu kok belajar ke sini? Karena antum itu kan pengen mendapatkan ilmu kita gitu. Masih percaya dengan ilmu kita itu. Kenapa seperti itu? Karena antum nggak pernah tahu aib saya itu. Coba kalau seandainya antum itu tahu aib saya itu, orang nggak mungkin mau ngaji sama saya itu. Sehingga apa? Sehingga alhamdulillah kita masih dijaga itu. Kita sama ulama kita, sama guru-guru kita itu, jangan sampai kita itu malah membongkar aibnya itu. Kalau bisa malah apa? Kita tutup mata dari aibnya itu. Maksudnya itu apa? Jangan sampai kita itu tahu dosanya itu. Kita tahu aibnya itu. Kemudian apa? Di antara adabnya itu, doakan guru-guru kita itu. Jangan sampai lupa. Di antara akhlak generasi terbaik itu siapa itu? Walladzina ja'u min ba'dihim. Orang-orang yang datang setelah generasi mereka itu. Apa doanya itu? Yaquluna rabbana ighfir lana. Mereka mengatakan dalam doa mereka, wahai Tuhanku, ampunilah dosa kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan dosa orang-orang yang mendahului kami dalam keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan sampai engkau jadikan kami itu benci sama mereka, wahai Tuhanku. Jadi apa? Doakan guru-guru antum itu. Didoakan itu. Sehingga apa maksudnya itu? Kita itu punya adab. Demikian juga apa? Adab. Punya adab. Adab itu bagaimana kita bicara sama guru, bagaimana kita itu duduk bersama guru itu semuanya ada adabnya. Dan belajar sama guru itu, hukum asal belajar itu, kan kita duduk di depan guru. Majelis ilmu itu ya seperti ini. Itu hukum asalnya itu. Dan kita belajar langsung dengan guru, itu kita akan mendapatkan dua ilmu yang gak didapatkan di kitab. Sulaiman itu, beliau itu kan belajarnya sama Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di. Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di itu ketika buka tafsir, kan beliau punya tafsir bagus itu, Al-Karimur Rahman. Muridnya banyak, beliau punya murid banyak. Mereteli, tinggal satu. Dan sukses muridnya satu-satunya itu, namanya Sulaiman. Sulaiman itu pernah mengatakan itu, bagus ucapan beliau itu. Beliau mengatakan, saya itu belajar sama Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di itu, saya mendapatkan dua ilmu yang gak saya dapatkan di kitab. Kalau di kitab mungkin beliau Syekh Utsaimin lebih kuat ilmunya daripada gurunya itu. Masya Allah, kalau Syekh Utsaimin ilmunya luar biasa itu. Dalam berbagai macam cabang ilmu, beliau mungkin lebih kuat daripada Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di itu. Tapi beliau mengatakan, saya mendapatkan dua ilmu yang gak didapatkan di kitab. Yang pertama apa? Adab. Saya kalau belajar sama guru saya itu, saya belajar adabnya itu. Bagaimana sih adab seorang guru itu kayak apa? Muamalah seorang guru itu kayak apa? Bagaimana seorang guru itu ketika menyampaikan? Jadi adab. Adab itu tidak bisa diajari. Tetapi adab itu cuma bisa ditularkan. Tidak bisa diajarkan. Adab itu hanya bisa ditularkan. Ini fahami ucapan saya itu. Adab itu bukan diajarkan. Tetapi adab itu ditularkan. Ulama-ulama salaf kita itu, mereka kalau duduk di majelis ilmu, mereka nggak boleh catat sebelum adab mereka benar. Oleh itu Imam Ahmad itu muridnya Imam Ahmad itu 5.000. Khomsumiatin yaktubun, 500 dibolehkan nulis. Hadisnya beliau itu. Wal baqi, sisanya nggak boleh nulis. Sisanya berapa? Imam Ahmad punya murid 5.000. Sekali ngisi kajian itu 5.000 yang datang itu. 500 catat. Ilmunya disampaikan Imam Ahmad itu. Sisanya duduk cuma belajar adab. Sisanya berapa itu? 4.500. Duduk bukan untuk catat ilmu, bukan. Cuma untuk mempelajari adab. Bagaimana duduk di majelis ilmu, bagaimana adabnya seorang guru ketika berbicara, adabnya seorang guru muamalah sama orang, itu dipelajari itu. Dengan cara apa? Ditularkan. Adab nggak bisa diajarkan, tapi ditularkan. Yang pertama saya dapatkan itu ketika saya duduk di hadapan saya, Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di itu, saya mendapatkan adab. Itu nggak saya dapatkan di kitab. Yang kedua, metode pengajaran. Cara saya ngajar itu kayak apa itu? Itu nggak bisa otodidak. Yang terbaik apa? Saya itu ngajar kitab sebagaimana guru saya ngajarkan. Itu cara terbaik wis itu. Oleh itu kalau saya misalkan, saya punya silsilah sanad guru. Saya belajar kitab-kitab sama guru-guru saya itu. Saya kalau ngajar kitab, ya saya itu metodenya kayak guru saya ngajarkan gitu, caranya itu. Dan itu cara yang terbaik itu. Daripada apa? Kita otodidak. Cara yang terbaik itu apa? Dengan copy paste guru kita itu. Oleh itu apa? Nggak bisa ilmu itu dengan otodidak gitu. Kata Imam Syafi'i belum mengatakan, man kana syaikhuhu kitabuhu fa khata'uhu aktsar min shawabi. Siapa yang gurunya itu adalah kitabnya, salahnya lebih banyak daripada benarnya. Sehingga kita itu punya guru, maka guru kita itu harus kita itu beradab. Kita itu punya adab terhadap ulama kita.
Kemudian yang ke-24, as-salafu wa adabul kalami wal lisan. Ulama salaf berkaitan dengan adab berbicara dan lisan. Jam berapa itu? Jam berapa? Ini karena HP saya ketinggalan itu, kitabnya ketinggalan itu. Biasanya kalau orang itu HP-nya ketinggalan, ilmunya hilang gitu. Jadi saya nggak bawa HP itu. Bagi saya tulis bab-babnya itu. Tadi saya tulis itu. Ya, saya cuma bawa bab-babnya saja itu. Nah, sekarang kita masuk ke bab yang ke-24, as-salafu wa adabul kalam wal lisan. Salaf berkaitan dengan adab lisan. Bagaimana ucap ulama salaf itu dalam menjaga lisan mereka. Kalau kita melihat ulama-ulama kita, Masya Allah itu, mereka lebih banyak diam daripada ngomong. Nah itu, fahami ini ucapan saya itu. Kalau kita masih kecil, sebelum ditulis ucapan kita sama malaikat itu, silakan belajar ngomong sebanyak-banyaknya. Kapan batasannya kita itu ngomong sebanyak-banyaknya itu? Sampai balik. Anak kecil itu waktunya untuk ngomong. Tapi kalau sudah balik itu bukan waktunya untuk belajar ngomong. Ketika sudah balik itu waktunya belajar untuk diam. Ya, paham ya? Anak kecil sampai balik itu belajar ngomong. Balik sampai mati belajar diam. Belajar diam. Dan rupanya belajar diam itu lebih susah daripada belajar ngomong. Nah itu Rasulullah ketika bicara masalah lisan itu, Rasulullah mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaknya ngomong yang baik, kalau nggak bisa diam. Berarti apa? Lisan kita itu pilihannya cuma satu dari dua. Yang pertama, ngomong yang baik. Kalau apa yang saya omongkan itu baik, ngomongkan gitu. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, yang kedua pilihannya apa? Diam. Pilihan yang ketiga ada nggak? Nggak ada. Tidak ada pilihan yang ketiga. Kalau yang ketiga kita omongkan nggak baik dan kita nggak bisa diam, berarti apa? Itu semuanya musibah. Makanya itu lisan kita itu nggak main-main itu. Banyak yang menjerumuskan manusia ke neraka jahanam itu ya lisannya itu. Oleh itu Mu'adz bin Jabal pernah tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, fa inna lamu akhaduna bima natakallamu bihi. Wahai Rasulullah, apakah kita nanti akan diazab dengan apa yang kita ucapkan, wahai Rasulullah itu? Maka Rasulullah mengatakan, celaka wahai Mu'adz itu. Wa hal yakubun nas ala manakhirihim. Tidaklah manusia nanti dijerumuskan ke neraka jahanam dengan disungkurkan di atas kepala mereka, illa hasaidu alsinatihim, kecuali buah lisannya itu. Jadi ucapan itu enggak main-main itu. Oleh itu Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, idh yatalaqqal mutalaqqiyani anil yamini wa anil shimali qa'id. Ingat, ketika setiap kali itu ada dua malaikat yang duduk di kanan dan di kiri. Setelah itu apa ayatnya? Idh yatalaqqal mutalaqqiyani anil yamini wa anil shimali qa'id. Setelah itu, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah sebuah lafaz keluar itu kecuali malaikat itu raqib dan atid. Pertanyaan ini faedah saja itu. Raqib atid itu siapa itu? Hah? Apa itu raqib atid itu apa itu? Malaikat. Malaikat itu namanya siapa? Raqib dan atid. Raqib atid itu apa itu? Itu bukan nama malaikat. Malaikat itu bukan namanya raqib dan atid. Raqib yang kata kanan katanya, atid yang kiri bukan. Namanya katabah. Malaikat itu namanya katabah. Para malaikat penulis. Sedangkan raqibun atid itu sifatnya. Oleh itu raqibun atidun tanpa wawu. Karena itu bukan sesuatu yang berbeda, itu sifat dari dua malaikat. Raqib mengawasi, atid hadir. Itu malaikat itu apa? Terus mengawasi amal kita dan terus hadir ketika kita beramal itu. Raqibun atid. Dan sedikit kita bicara masalah malaikat itu. Setiap kita itu ada 6 makhluk yang menyertai. Setiap kita itu nanti ada 6 yang menyertai. Setiap kita itu. 2 malaikat dinamakan dengan katabah, penulis. Yang satu duduk di kanan, yang satu duduk di kiri. 2 jumlahnya itu. Kemudian 2 malaikat namanya hafadhah.
Tugasnya apa? Malaikat ini penjaga jasad terhadap apa yang menimpa sesuai dengan takdir. Jadi dia yang mengawal takdir. Malaikat ini yang hafadh itu kerjanya shift-shiftan. Ada shift malam, ada shift siang. Kapan mereka bergantian shift itu? Sholat subuh dan asar. Oleh itu sholat subuh dan asar itu sholat yang terbaik. Kenapa? Karena itu pergantian malaikat. Jadi malaikat malam penjaga diri kita itu nanti turunnya ketika sholat asar. Jaga kita sampai subuh naik, ganti malaikat yang shiftnya malam siang, gantian seperti itu. Apa kerjanya malaikat itu? Malaikat hafadh itu dia itu yang mengawal takdir. Contohnya misalkan kita itu suatu ketika tidur, tiba-tiba kita itu mau dimangsa serigala misalkan atau binatang buas. Malaikat buka takdirnya itu. Ini orang itu dimangsa sama serigala enggak itu? Oh enggak, akhirnya pas serigala suruh minggir. Karena takdirnya orang itu enggak akan memangsa itu. Jadi apa? Tidak mungkin takdir itu meleset. Karena apa? Ada penjaga takdir. Yaitu siapa itu? Namanya hafadhah. Itu 2. Berarti sudah berapa itu? Sudah 4. 2 malaikat pencatat, 2 malaikat penjaga takdir. Kemudian ada 2 namanya qarin. Qarin itu nanti ada yang dari malaikat, ada yang dari jin. 2. Apa tugasnya qarin itu? Memotivasi. Kalau qarin malaikat itu motivasi kebaikan, dari jin itu motivasi dosa dan maksiat. Jadi punya tugas masing-masing itu. Itu jumlahnya berarti apa? 6. Yang bersama kita itu jumlah 6. Nah, kita bahas itu yang malaikat pencatat. Malaikat pencatat. Allah Ta'ala mengatakan tadi itu idh yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ada malaikat yang di kanan dan di kiri. Yang di kanan itu apa kerjanya itu? Yang di kanan itu malaikat dinamakan dengan katibul hasanat. Ada riwayat yang sahih seperti itu. Malaikat yang kanan itu apa tugasnya? Itu penulis kebaikan. Kalau kita mengamalkan kebaikan, malaikat kanan yang menulis. Kalau yang kiri nulis apa? Nulis kejelekan. Lah kalau kita ngomong nggak baik, nggak jelek, kita ngomong ayo makan. Ketika saya ngomong sama teman, ayo makan, itu ibadah nggak? Bukan, karena bukan berzikir, bukan ibadah kan itu. Terus dosa nggak itu? Itu bukan dosa, perkara yang mubah gitu. Ditulis nggak sama malaikat itu? Antum misalkan nulis SMS, hehehe gitu. Ditulis nggak hehehe itu? Nah siapa yang nulis? Malaikat cuma 2 jumlahnya itu. Nah, terus gimana ini caranya itu? Malaikat yang kanan itu menulis kebaikan. Terus yang kiri tugasnya apa? Menulis apa yang gak ditulis sama malaikat yang kanan. Kalau malaikat kanan gak mau menulis, berarti akan didata sama malaikat yang kiri. Berarti apa? Malaikat kiri itu menulis dosa dan menulis ucapan-ucapan yang mubah. Ucapan-ucapan yang mubah itu semuanya didata, semuanya ditulis. Dan ucapan tulisan malaikat itu lengkap, detail sekali tulisan malaikat ini, detail sekali. Sampai Abdullah bin Abbas itu mengatakan yaktubu kulla syai'in hatal anin. Malaikat itu menulis segala sesuatu sampai merintih. Kita sakit mengatakan ucapan ditulis sama malaikat. Malaikat itu kalau antum nulis SMS he itu 3 tulis sama malaikat he. Itu enggak main-main itu. Semua didata sama malaikat itu, semua lengkap. Tulisannya itu lengkap sekali itu. Oleh itu nanti ketika di hari kiamat itu kita bingung itu melihat tulisan amal kita itu 99 jilid. 1 jilidnya itu tebalnya sejauh mata memandang. Akhirnya sampai kita itu terheran-heran itu. Sampai akhirnya kita nanti mengatakan sebuah ucapan, Allah sebutkan dalam surat Kahfi itu. Apa ucapannya? Ayo. Ucapan yang membicarakan masalah buku ini. Masya Allah, ini buku apa ini kok tulis semua itu? Apa ucapannya itu? Ma hadzal kitab. Ma li hadzal kitab. Terus la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini buku apa ini gitu? Ini buku apa ini? La yughadiru shaghiratan, tidak meninggalkan yang kecil dan yang besar dari amal kita illa ahsaha, kecuali semuanya didata. Wajadu ma'amilu hadira, dan semua kita mendapatkan apa yang kita amalkan hadir semuanya itu. Wala yadzlimu rabbuka ahada, dan Allah tidak menzalimi seseorang. Maka itu hati-hati terhadap lisan kita ini. Pilihannya cuma 2. Kalau apa yang akan kita omongkan itu baik, ucapkan. Kalau tidak baik, diam. Tidak ada pilihan yang ketiga. Tidak ada pilihan yang ketiga. Dan lisan kita coba misalkan kita hitungnya. Sehari itu kita ngomong berapa kali itu?
Siapa yang bisa ngitung itu? Berapa kata sehari kita ngomong? Berapa kata kita ngomong itu? Masya Allah itu. Itu coba kita timbang-timbang. Yang baik yang mana itu? Ucapan yang baik itu yang mana? Yang zikir, yang baca Quran, yang berdakwah, ngajar, itu yang mana itu? Sisanya, berarti yang nggak baik itu. Itu dihitung itu lebih banyak mana itu. Dan nanti tulisan yang tidak baik itu, tulisan yang mubah itu nanti akan dihapus dengan amal soleh. Kita beramal soleh maka akan terhapus. Jadi maksudnya itu lisan itu hati-hati. Maka kita itu harus belajar banyak diam sekarang itu. Terkadang itu dan itu ya saya merasakan dan saya praktekkan itu. Terkadang itu kalau kita lagi kumpul ya, kita lagi kumpul sama teman-teman, kita mau cerita sebuah cerita yang lucu gitu. Tapi akhirnya apa kita tahan itu. Ya, padahal kalau kita ceritakan tertawa-tawa itu lucu itu, tapi akhirnya apa kita harus tahan diri kita itu. Kenapa? Karena manfaatnya apa untuk akhirat kita itu. Terkadang apa ceritanya nggak ada manfaatnya itu. Oleh itu kita itu kalau mau berucap itu pikir dulu itu. Apa yang kita ucapkan itu bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita enggak gitu. Kalau nggak ada manfaatnya, diam. Dan diam itu lebih selamat dan diam itu berat sekali. Belajar diam itu lebih susah daripada belajar ngomong. Kemudian kita masuk yang ke bab yang ke-25, as-salafu wa hifdzul waqti. Ulama salaf berkaitan dengan menjaga waktu. Ulama-ulama salaf kita itu dalam masalah waktu itu sampai ada seorang ulama itu mengatakan adraktu minal qaum, saya mendapatkan ulama salaf orang-orang yang lebih pelit terhadap waktu daripada pelit terhadap harta. Yaitu apa? Mereka kalau sudah sama waktu itu pelitnya, naudzubillah mereka itu melebihi pelitnya mereka sama harta itu. Maksudnya apa? Mereka itu masalah waktu tidak mungkin menyia-nyiakan begitu saja masalah waktu itu. Sehingga apa? Mereka itu pelit sekali terhadap waktunya itu. Sehingga apa? Waktu untuk ngobrol, waktu untuk bercanda itu memang mereka itu pelit sekali itu. Karena apa? Waktu itu mahal sekali. Dan waktu itu pernah saya sampaikan itu, waktu itu kenikmatan yang tidak bisa diulang. Dan kenikmatan yang tidak bisa diperbaiki. Coba kalau kenikmatan itu banyak yang bisa diulang itu. Apa itu? Cari duit. Bisa diulang setiap hari itu. Setiap hari kita bisa cari duit kan itu. Ada kenikmatan yang bisa diperbaiki itu. Kesehatan. Ada rumah sakitnya itu. Tetapi ada kenikmatan yang tidak bisa diulang. Kenikmatan yang tidak bisa diselamatkan itu. Diperbaiki itu. Yaitu apa? Waktu. Nggak ada pasarnya waktu itu. Nggak ada pabriknya. Dan nggak ada rumah sakitnya. Dan waktu 1 detik berjalan, 1 detik itu akan melewati kita itu. Kalau gitu apa? Waktu itu mahal sekali itu. Nah itu Imam Syafi'i itu beliau mengatakan ada 2 ucapan nasihat ulama-ulama salaf kita itu. Nasihat yang pertama itu, ini fahami ini, ucapan Imam Syafi'i itu. Saya mendapatkan, beliau mengatakan seperti itu. Saya tidak mendapatkan orang-orang sufi yang baik ucapan mereka kecuali 2 yang menjadi pedoman hidup mereka itu. Yang pertama itu al-waqtu kas-saif. Illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu ibarat pedang. Jika tidak kamu gunakan untuk menebas leher musuh, maka pedang itu akan menebas diri kamu sendiri. Illam taqta'hu qata'aka. Oh itu waktu itu nggak main-main. Waktu itu cuma 2 itu. Kalau nggak kita gunakan untuk kebaikan, maka waktu itu akan membinasakan kita itu. Al-waqtu kas-saif. Waktu itu ibarat pedang. Yang kedua beliau mengatakan wa nafsuka illam tusyaghilha bi ta'ah. Jasad kamu itu kalau tidak disibukkan dengan ibadah, tusyaghilka bil maksiyah, niscaya jasad kamu itu menyibukkan kamu untuk berbuat dosa. Jadi pilihan untuk jasad kita itu cuma 2. Jalan menuju surga atau neraka. Tidak ada pilihan yang ketiga itu. Maka tidak ada jalan tengah-tengah itu, nggak ada itu. Maka jiwa itu, kalau kita punya jiwa itu, sibukkan untuk kebaikan. Niscaya apa? Niscaya kejelekan itu akan lari dari kita itu, akan terluputkan. Kenapa? Karena kita sudah sibuk dengan kebaikan itu. Oleh itu apa? Caranya itu sibukkan dengan kebaikan. Sibukkan sampai capek kita dengan kebaikan. Akhirnya nanti kita nggak kepikiran untuk berbuat dosa dan maksiat. Kenapa? Karena kita sudah capek itu. Berbuat kebaikan itu sudah capek. Capekkan diri kita untuk berbuat kebaikan. Oleh itu waktu itu mahal sekali itu. Waktu itu mahal dan banyak nanti orang akan menyesal dengan waktu. Oleh itu Allah Ta'ala banyak bersumpah dengan nama waktu, wal asr, wal duha, wal lail, wal nahar, dan yang itu kenapa? Karena waktu itu sangat mahal. Oleh itu ketika waktu itu mahal itu,
Gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Dan pasti nanti kita akan menyesal itu. Kita akan menyesal. Dan kapan penyesalan kita itu yang paling tinggi itu? Kalau kita sudah melihat malaikat maut dengan mata kita itu. Sampai akhirnya kita nanti akan minta diulur lagi waktunya itu. Rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Tuhanku, tolong kembalikan saya hidup lagi di dunia. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tuhanku, jika seandainya Engkau akhirkan hidup saya sebentar lagi itu, fa asaddaqa wa aku minas sholihin, aku akan sedekah dan saya akan menjadi orang soleh itu. Berarti apa? Berarti orang kalau sudah mati itu baru nanti dia akan menyesal. Maka itu kata para ulama itu mengatakan ada dua kenikmatan. Ada dua kenikmatan yang paling banyak dilalaikan oleh manusia. Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, dalam sebuah hadis, ada dua kenikmatan yang paling banyak dilupakan sama orang. Kapan mereka itu tahu akan harganya dua kenikmatan itu? Kalau sudah dicabut. Yaitu apa? As-sihhatu wal faragh. Yang pertama kesehatan, yang kedua waktu longgar. Kita punya waktu itu kesempatan luar biasa itu. Kita punya waktu itu kesempatan itu. Kapan kita itu tahu harganya waktu itu? Kalau kita sudah nggak punya waktu. Kapan kita tahu harganya sakit itu? Orang yang paling tahu mahalnya sakit itu orang-orang yang di rumah sakit itu. Orang yang lagi sakit itu paling tahu harganya kesehatan itu. Sedangkan kita yang sehat, kita yang masih muda itu kita banyak melupakan. Terkadang kita itu apa? Karena kita masih muda itu, masih Belanda masih jauh gitu loh. Masa tua masih jauh gitu, kesempatan ngomong masih muda gitu loh. Rupanya apa? Banyak anak-anak muda yang mati juga itu. Tidak jaminan kita itu bisa sampai masa tua gitu. Oleh itu, orang yang masa muda kalau kita bisa menghabiskan untuk ibadah, itu luar biasa keutamanya itu. Maka 7 golongan yang dinaungi sama Allah itu, siapa mereka itu? Diantaranya syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang menghabiskan masa mudanya untuk ibadah. Itu lebih tinggi daripada orang tua. Orang tua wajar kalau orang tua itu ibadah gitu, karena sudah tenaganya sudah habis itu. Tapi yang hebat itu apa? Anak muda, ketika dia masih muda, dia itu menghabiskan masa mudanya untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Nah, itu waktu itu mahal sekali. Waktu itu harus kita gunakan. Kalau seandainya orang itu nanti di hari kiamat itu, pasti dia itu akan menyesal itu. Kalau seandainya penghuni surga saja menyesal, apalagi yang neraka itu. Sampai Rasul itu menyebutkan itu, orang yang mati syahid. Ada orang mati syahid itu, di surga sudah tinggi sekali derajatnya itu, penikmatannya luar biasa di surga itu. Sampai akhirnya apa? Allah tanya itu, wahai hambaku, kamu masih punya cita-cita lain nggak? Kamu punya permintaan nggak? Dia mengatakan, Tuhanku, apalagi itu? Saya sudah masuk surga, selama dari api neraka jahanam sudah cukup itu. Allah tanya lagi itu, apa yang kamu minta itu? Dia mengatakan, Tuhanku, sudah apalagi? Nggak ada yang kita minta. Tanya lagi, apa yang kamu minta itu? Harus jawab itu. Akhirnya mereka itu mengatakan, ini penghuni surga ini. Wahai Tuhanku, ada satu permintaan. Akhirnya ditanya sama Allah Ta'ala, apa yang kamu minta itu? Wahai Tuhanku, tolong kembalikan saya hidup lagi di dunia, supaya saya semakin semangat dalam berjihad, sehingga saya naik lagi tingkatan saya di surga itu. Maka Allah Ta'ala mengatakan, gak bisa wahai hambaku, permintaan itu gak bisa diwujudkan. Demikian juga Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, la yakhsiru ahlul jannati illa ala sa'atin marrat bihim wa hum la yadhkurunallah. Tidaklah penghuni surga itu merasa merugi, menyesal, kecuali terhadap waktu di dunia dan dia tidak gunakan untuk berzikir. 1 detik, 2 detik berlalu nggak berzikir, itu sangat menyesal itu penghuni surga itu. Apalagi penghuni neraka itu. Rasulullah mengatakan tentang penghuni neraka itu, inna ahlan nari la yabkun. Penghuni neraka jahanam itu setiap hari cuma menangis mereka itu, kegiatan mereka itu. Sampai air mata mereka kalau dikumpulkan itu jadi samudra. Kapal pesiar itu bisa jalan di atas air mata mereka itu. Sampai habis air mata mereka, dan yang keluar dari mata mereka itu darah-darah. Kenapa? Setiap hari cuma menyesal mereka itu. Kenapa tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya? Oleh itu apa? Ketika kita itu masih punya kesempatan, gunakan dengan sebaik-baiknya. Belajar misalkan itu. Alhamdulillah, misalkan antum masih diberikan kesempatan untuk belajar. Dan rupanya apa? Banyak orang yang ditahan, dicabut nikmat belajar sama Allah Ta'ala itu. Itu seperti itu. Maka kesempatan belajar itu gunakan dengan sebaik-baiknya itu. Yang di sini saja itu, nanti nggak mungkin semua itu masih bisa berjalan terus itu. Ada di antara teman-teman kita harus pulang itu. Karena kondisi yang mengharuskan dia pulang itu. Saya punya teman, orang Jogja itu berangkat ke Yaman.
Subhanallah, itu sudah sampai di Yaman, turun dari bandara, ngurus izin tinggal. Setelah itu naik bis sampai ke Maghrib, ke tempat kita belajar itu. Subhanallah, itu turun dari bis mau pergi ke, sudah sampai Maghrib itu. Turun dari bis, ketangkep polisi. Waktu itu rupanya iqomahnya belum jadi, dia sudah keluar dari ibu kota itu. Ketangkep polisi, akhirnya dipenjara, setelah itu deportasi itu. Coba bayangkan itu, dari Indonesia pergi ke Yaman, sampai ke bandara, turun nginep di hotel, ngurus belum selesai, sudah terlalu pengen belajar itu, akhirnya berangkat itu. Berangkat, turun dari bis, penjara, pulangkan ke Indonesia itu. Coba ya, sudah sampai sana saja belum tentu diberikan kesempatan untuk belajar itu. Oleh itu ketika kita itu masih punya kesempatan itu mahal sekali itu. Gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Biasanya itu, saya tadi katakan, kita itu kalau punya kesempatan itu kita lupa itu. Kapan kita itu menyesal itu? Kalau kesempatan sudah gak ada. Ketika santri-santri masih di pondok itu, banyak mereka itu melalaikan waktu mereka itu. Kapan mereka itu nanti akan sadar itu? Ketika mereka sudah pulang, sudah gak bisa lagi balik ke pondok, baru menyesal itu. Kenapa saya kemarin gak belajar itu? Sampai ada cerita ini, ada santri di sebuah pondok pesantren besar lah di Indonesia lah itu. Dia itu kerjanya itu naik gunung. Jadi di pondok itu ada komunitas naik gunung di pondok itu, naik gunung setiap malam. Terus kerjanya itu aja itu, nggak belajar sama sekali itu di pondok itu 6 tahun, bayangkan itu. Sampai dia jadi ketua petualangan naik gunung itu, ketuanya dia itu. Subhanallah, selesai pondok 6 tahun itu, setelah itu kan kalau di beberapa pondok kan ngabdi, disuruh ngabdi, akhirnya jadi ustad. Apalagi lulusan pondok itu terkenal pondoknya kan itu, suruh jadi ustad, jadi imam dan yang bisa lah itu. Suatu ketika jamaah masjid itu ada yang meninggal. Akhirnya ustadznya sudah jadi imam itu. Ketika jadi imam, sholatnya itu 4 rakaat, ruku, sujud, sholatnya itu. Akhirnya bingung masyarakat itu, Ustadz kok ada ruku dan sujudnya sholat jenazah itu? Ini masalah khilaf di antara para ulama itu. Ini masalah khilafiyah itu. Padahal dia ngawur juga itu karena nggak belajar. Sholat jenazah saja nggak bisa dia. Coba bayangkan itu. Sampai akhirnya setelah itu dia nyesal, saya itu kenapa saya dulu ketika di pondok kerjanya cuma naik gunung saja itu, masalah kayak gini saja itu nggak bisa, itu malu saya itu. Nah itu mumpung kita di pondok itu gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Waktu itu nggak berulang dan waktu itu nggak bisa diperbaiki itu. Oleh itu ketika Allah masih memberikan kesempatan itu gunakan dengan sebaik-baiknya itu. Dan waktu itu kalau berjalan 1 detik, maka berarti intinya waktu itu semakin berkurang, berarti nyawa kita semakin dekat itu. Oleh itu kata Hasan Al-Basri itu beliau mengatakan, ya Bani Adam, wahai manusia itu, sesungguhnya umur kamu itu kayak ayam, kayak hari itu. Jadi inna ayyamakum ka'adhaikum, hari-hari kalian itu kayak jasad kalian itu. Setiap 1 hari itu berlalu, maka 1 anggota tubuh itu terlepas. Sampai akhirnya terlepas semuanya, sampai jantungnya lepas itu. Yaitu apa? Kalau sudah datang ajalnya. Kalau sudah datang ajal, maka itu gunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Pasti waktu itu akan datang itu, waktu yang kita takut itu. Ajal kita itu akan datang dan kita takut semuanya itu. Sampai Allah Ta'ala mengatakan, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu." Katakan sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya itu. Fa innahu mulaqikum. Kematian itu akan menjemput kalian, akan datang waktu itu. Cuma apa? Terkadang kita itu melalaikan itu. Kita itu melalaikan terhadap waktu itu. Maka kita harus bersiap-siap itu. Karena waktu ajal itu akan datang kepada kita. Dan waktu kita akan habis. Tidak mungkin kita itu muda terus itu. Tidak mungkin kita itu longgar terus sekarang itu. Akan ada waktu di mana kita itu sudah gak ada kesempatan untuk belajar. Nanti akan datang waktu di mana kita itu sudah sibuk. Kita itu sudah gak ada waktu lagi itu. Dan itu akan datang masanya itu. Maka ketika kita punya waktu itu, gunakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang terakhir, as-salafu wal i'tidalu fid dhahki wal mizaj. Mizah yaitu salaf berkaitan dengan sikap pertengahan dalam bercanda dan tertawa. Bercanda itu boleh enggak? Boleh. Bercanda itu boleh. Rasulullah saja bercanda itu. Sampai Rasulullah itu Abu Hurairah mengatakan, "Ya Rasulullah, anta tudaibuna." Wahai Rasulullah, apakah engkau itu bercanda sama kita? Rasulullah mengatakan, iya. Wala naqulu illal khair, wala naqulu illal haq. Tetapi kalau kita canda itu, kita nggak ngomong kecuali yang benar. Orang bercanda itu jangan sampai dusta itu. Orang bercanda itu jangan sampai dusta itu.
Orang yang paling keras adabnya itu orang yang ngajak orang tertawa dengan dusta. Oleh itu apa? Para pelawak itu dosanya besar, nggak main-main itu. Ketika apa? Candaan mereka, lawakan mereka itu dusta. Itu bahaya. Apalagi apa? Kita itu membuat cerita-cerita dusta, ucapan dusta sampai terkenal itu. Itu bahaya lagi itu. Rasulullah SAW itu pernah di dalam mimpi beliau, dan mimpinya Nabi itu wahyu. Oleh itu Nabi itu kalau bermimpi itu nggak boleh, kalau tidur itu nggak boleh dibangunkan. Nabi itu kalau tidur nggak boleh dibangunkan. Kenapa? Nabi itu kalau bermimpi, mimpinya Nabi itu wahyu. Oleh itu Nabi Ibrahim itu ketika menyembelih putranya itu, dari mana asalnya itu? Dari mimpi kan gitu. Kenapa? Ketika Nabi Ismail itu, walaupun khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan Ismail, ada yang mengatakan Ishak. Nabi Ismail itu ketika mau disembelih itu, ya apa kata Nabi Ibrahim itu? Inni ara fil manami anni athbahuka. Putraku, ya bunayya. Wahai putraku, saya melihat dalam mimpi itu kok saya menyembelih kamu itu. Apa kata putranya itu? Putranya tahu bapaknya itu Nabi gitu. Akhirnya putranya mengatakan, ya abatif al-madumar. Bapakku, jalankan saja apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala itu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatkan saya termasuk orang yang sabar. Berarti apa? Nabi itu kalau mimpi, mimpinya wahyu. Kalau kita, mimpi kita itu, manusia biasa itu 1 dari 3. Mimpi kita itu 1 dari 3. Kalau kita bermimpi itu, berarti kemungkinan 1 dari 3 itu. Yang pertama dinamakan dengan mubasyirat. Mubasyirat itu apa? Kabar gembira dari Allah Ta'ala. Dan itu salah satu cabang-cabang kenabian. Semakin dekat dengan hari kiamat, mimpi-mimpi orang mukmin itu semakin benar. Nabi Muhammad itu menjadi nabi itu awal kali itu apa? Mimpi. Mimpinya benar. Setiap malam mimpi, paginya kejadian. Mimpi kejadian itu. Jadi mimpi-mimpi dinamakan dengan mubasyirat. Mimpi-mimpi yang benar dan membuat kita itu gembira itu. Maka kalau kita misalkan suatu ketika lihat kejadian, kok pernah saya lihat ya kejadian itu di mana ya saya itu? Nah, itu berarti di mimpi itu. Kita pernah mimpi seperti itu. Maka ada namanya tafsir mimpi, takwil. Nabi Yusuf itu kan karena mimpi itu. Hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Bapakku, oh rupanya ini takwilnya itu. Tafsirnya mimpi saya itu seperti ini. Kenapa? Mimpi itu bisa ditafsirkan karena kejadian. Yang pertama, yang kedua, mimpi itu dinamakan dengan mukhawifat. Mubasyirat yang pertama ini mukhawifat. Mimpi-mimpi yang membuat kita ketakutan. Itu dari siapa? Itu dari syaitan. Dan syaitan bisa masuk dalam mimpi kita itu. Bisa menjelma dalam bentuk apa saja itu. Syaitan itu bisa, kecuali bentuknya Nabi Muhammad. Bentuk yang tidak bisa dijelmakan oleh syaitan itu bentuknya Nabi Muhammad itu. Tetapi kalau semua bentuk bisa. Maka kalau kita itu mimpi yang jelek itu jangan diceritakan. Karena itu dari syaitan. Kemudian yang ketiga itu mimpi itu dinamakan dengan kembang malam. Kembang malam itu apa? Mimpi yang terbawa karena pikiran kita itu. Misalkan kita mau tidur, mikir rentenir nanti utang, gimana bayar utang gitu loh. Tidur dikejar rentenir itu. Mimpinya itu. Kita takut misalkan itu malam Jumat Kliwon, aduh pas saya sendiri di rumah, Abi Umi pergi deh keluar kota, saya sendirian itu. Nanti gimana kalau ada pocongan, sundel bolong, gendruwo itu. Tidur ke bawah juga itu, akhirnya dikejar pocongan kan itu. Karena kepikiran sebelum kita itu tidur itu, yaitu mimpi itu terbawa karena pikiran kita, dinamakan dengan kembang malam itu. Nah, jadi kalau mimpinya kita itu 1 dari 3 itu. Kalau mimpinya Nabi itu wahyu. Nah, Nabi Muhammad itu pernah bermimpi. Mimpi beliau Masya Allah itu. Dalam sebuah hadis yang sahih. Biasanya Rasulullah itu, kebiasaan beliau itu, kalau selesai sholat subuh itu, beliau itu mengatakan, Man ro'a ahadukum min ru'yah. Siapa di antara kalian itu yang tadi malam bermimpi? Terkadang ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah saya bermimpi tadi malam itu. Rasulullah mengatakan, ceritakan mimpi kamu itu. Setelah selesai, Rasulullah mengatakan itu, siapa di antara kalian yang pengen menafsirkan itu? Pernah Abu Bakar itu menafsirkan, ya Rasulullah saya pengen menafsirkan itu. Ayo, tafsirkan. Setelah ditafsirkan, Rasulullah mengatakan, ya Abu Bakar, tafsiran kamu itu ada yang benar, ada yang tidak. Nah, suatu ketika itu, ceritanya itu, Rasulullah bertanya, siapa di antara kalian yang bermimpi itu? Gak ada yang bermimpi itu. Gak ada yang menceritakan itu. Rupanya apa? Rupanya Nabi Muhammad yang bermimpi luar biasa mimpinya beliau itu. Lihat banyak sekali kejadian itu. Rasulullah sedang tidur, tiba-tiba didatangi 2 malaikat. Setelah itu dipegang punggungnya Rasulullah, diajak jalan. Banyak sekali nanti kejadian yang dilihat sama beliau itu. Di antara kejadiannya itu hadisnya Sahih Bukhari Muslim. Bagus ini hadisnya itu. Masya Allah itu luar biasa hadisnya itu. Nah, di antara kejadiannya itu, Rasulullah itu melihat ada orang yang dia itu tidurnya itu
terlentang. Tidurnya itu terlentang. Terlentang itu apa? Kepalanya di atas, itu kan terlentang itu. Ada orang tidur terlentang, tiba-tiba apa? Datang orang bawa batu yang besar sekali itu. Setelah itu apa? Mendatangi orang yang tidur itu, kemudian batunya dilemparkan di atas kepalanya itu, sampai remuk kepalanya itu. Kemudian batunya terlempar dengan jauhnya itu. Setelah itu apa? Ketika sudah remuk kepalanya, ini orang ngambil batunya itu, diambil lagi, datang ke orang itu, kepalanya sudah pulih, kemudian diremuk lagi sama orang itu. Akhirnya Rasulullah tanya, wahai malaikat Jibril, mana ulah, siapa orang-orang ini itu? Nah, ceritanya kan, ya Muhammad sudah jalan lagi, jalan aja. Nanti akan saya ceritakan di akhir gitu. Ketika di akhir kan Rasul jelaskan, wahai Muhammad, mimpi yang pertama kamu lihat yaitu orang yang tidur kemudian kepalanya dipecah dengan batu itu siapa itu? Alladzi ya'khudul Qur'an. Orang-orang yang dia itu belajar Al-Quran, kemudian dia itu tidak mengamalkan isinya, sampai akhirnya apa? Tidak sholat karena tidur, sampai meninggalkan sholat padahal dia hafal Quran itu. Orang yang diberikan kenikmatan bisa hafal Quran dan dia itu meninggalkan kewajiban, maka nanti azabnya seperti itu. Nah, kemudian kejadian berikutnya itu Rasulullah melihat ada orang yang tidurnya itu tengkurap. Tengkurap itu berarti kan kepalanya di bawah itu, mukanya kan di bawah itu. Setelah itu apa? Datang malaikat membawa kail, jangkar besi. Setelah itu malaikat itu menusukkan jangkarnya itu di mukanya. Jadi ada 3 jangkar, jangkarnya itu tusukannya ada 3 kayak orang mancing kailnya itu. Yang satu di kepala, kemudian di hidung, kemudian di mulut. Dimasukkan itu. Setelah itu apa? Ditarik ke sisi kanan. Berarti sampai terkelupas dagingnya sama tulangnya itu, sampai ke belakang itu. Setelah itu selesai, kemudian pindah yang di kiri, kemudian dijangkar itu. Ketika sudah kiri, kanannya sudah balik lagi itu, kemudian dijangkar lagi itu. Nah, siapa orang itu? Rasulullah ketika tanya seperti itu, malaikat mengatakan, Muhammad, intolik, jalan lagi. Nanti banyak kejadian yang akan kita lihat itu. Nah, di akhirnya itu malaikat menjelaskan siapa itu? Alladzi yakhruju min baiti. Orang yang keluar dari rumahnya, fayakdzibul kadzbata. Setelah itu dia mengatakan satu kalimat dusta itu. Yablughul afaq, ucapan dusta itu tersebar gitu. Oleh itu hati-hati itu, kita di grup-grup misalkan WA kan banyak grup itu, Facebook dan yang lainnya. Kita ngomong bercanda dusta dibaca sama 100 orang, apalagi di-share lagi itu bahaya sekali itu, azabnya itu nggak main-main itu. Kayak gitu maksudnya apa? Kita itu boleh bercanda nggak apa-apa itu. Rasulullah tertawa juga terkadang itu. Ditanya sama seorang perempuan itu, ya Rasulullah, perempuan tua itu, apakah saya itu bisa masuk surga itu? Rasulullah mengatakan nggak bisa gitu. Akhirnya perempuan itu nangis itu. Setelah itu Rasulullah mengatakan, nggak mungkin penghuni surga itu tua seperti kamu itu. Penghuni surga itu umurnya 30 tahun itu. Jadi nanti kamu akan dimudahkan ketika masuk surga itu. Setelah itu Rasulullah tertawa itu sampai kelihatan gigi beliau itu. Jadi apa? Tertawa nggak apa-apa itu. Tertawa itu tidak apa-apa, tapi tertawa yang ringan. Tertawa yang ringan dan yang dijadikan sebagai akhlak mulia itu apa? Tabassum, yaitu apa? Tersenyum ya. Ada tertawa, ada tersenyum. Ada tertawa, ada tersenyum. Bahkan tersenyum kepada saudara kita orang muslim itu kan ibadah itu. Itu termasuk ibadah itu. Nah, jadi maksudnya itu nggak apa-apa kita bercanda. Para sahabat itu biasa berkumpul itu. Terkadang ketika mereka berkumpul tertawa bareng-bareng itu. Terkadang mereka itu ketika berkumpul nangis bareng-bareng itu. Jadi apa? Terkadang nggak apa-apa kita itu duduk bercanda, nggak apa-apa gitu. Tidak ada masalah, tetapi apa? Jangan berlebihan. Apalagi sampai habis ngalor ngidul cerita kita itu habis umur kita untuk ngobrol. Karena memang ada orang yang sukanya ngobrol gitu. Ada orang ngobrol nggak habis-habis gitu. Ada orang yang memang sukanya itu ngomong, nggak apa-apa. Kalau bisa itu apa? Omongannya itu dijalurkan kepada jalur yang benar itu. Gitu. Jadi ada orang yang memang bakatnya itu ngomong itu. Saya termasuk saya itu bakatnya ngomong itu. Ngasih motivasi itu bakat saya itu, kelebihan saya itu. Itu kelebihan saya itu. Jadi saya itu memang orangnya nggak jarang hidup sendiri itu nggak seneng gitu. Senengnya ketemu sama orang, ngasih motivasi orang itu. Dan senengnya saya itu apa? Ngomongin orang itu, ngasih motivasi itu. Jadi doktrin, sukanya itu doktrin orang itu. Nah, itu kalau ngisi kajian itu saya paling seneng ngomong itu. Kalau sudah ngomong itu sakit saja bisa hilang itu. Bagi saya termasuk cara untuk menghilangi sakit itu, pusing itu caranya apa? Megang mic. Ketemu sama mikrofon saya hilang sakit saya itu. Oleh itu kalau saya udah ngomong itu berjam-jam saya kuat itu, tinggal yang dengar saja kuat atau enggak kan gitu. Dan kalau sudah ngomong terus itu ceramah itu. Dan saya lebih suka seperti itu. Karena itu kelebihan saya itu. Kelebihan saya itu. Saya makanya kalau ceramah itu suara harus keras itu.
Kenapa? Saya tidak bisa ceramah ada satu orang yang tidur, itu nggak bisa saya itu. Saya ceramah ada satu yang ngobrol, paling nggak bisa saya itu. Kenapa? Karena karakternya itu pendoktrin gitu. Jadi sukanya itu doktrin itu. Jadi kalau orang ngobrol sama saya itu harus setuju dengan pendapat saya itu. Kalau nggak bisa, pokoknya caranya bagaimana setuju itu. Jadi kelebihan saya di situ itu. Jadi kalau sudah ngomong ya nggak pernah selesai itu. Itu kalau saya udah, dan itu kelebihan saya di situ. Jadi kalau ngomong itu biasa nggak baik kitab itu, nggak baik kitab itu ngomong terus itu nggak pernah selesai itu. Dan saya lebih suka kalau ceramah itu lebih suka dengan hafalan daripada baca kitab gitu. Baca kitab, baca diterjemahkan itu paling nggak suka gitu. Sukanya apa saya itu, apa yang dihafal dalam hati saya sampaikan itu. Nah, itu kalau saya ceramah khutbah Jumat saja itu nggak pernah bawa tulisan. Saya ngisi kajian jarang bawa tulisan itu, bawa kitab saja jarang itu. Biasanya itu kalau ya judul-judulnya saja itu. Nah, babnya. Nanti isinya saya sendiri yang menyampaikan itu dari hafalan kita itu. Nah, jadi memang nggak apa-apa kalau kita itu suka ngomong, nggak apa-apa, tapi jalurkan yang benar. Ya, daripada ngobrol ngalor ngidul, ngerumpi sana, ngerumpi sini, itu malah habis waktu kita itu. Nah, dan kita bercanda nggak apa-apa, apalagi di waktu liburan. Di waktu liburan itu waktunya bercanda. Nggak apa-apa, kita itu waktunya bersenang-senang, waktunya kita itu bercanda, dan terkadang hukumnya itu malah menjadi ibadah, karena itu termasuk menjaga hak kita itu, supaya kita nggak bosan. Apalagi di pondok itu. Saya tanya, antum di pondok itu bosan nggak itu? Bosan kan? Bosan? ya seperti itulah kehidupan itu. Bosan gitu, ya kan? Kita merasakan juga, saya pernah mondok juga itu. Namanya manusia itu kan orangnya bosenan gitu. Jam berapa itu? Udah lebih, Bu? Hah? Udah lebih ya. Jadi kita itu kan orangnya bosenan gitu. Maka kita mondok itu pasti kita akan merasa bosan gitu ini. Terus bagaimana caranya itu? Kalau libur ya sudah, kita itu libur itu ya bermain gitu. Kita caranya seperti itu. Memang mondok itu bosan itu. Terkadang kita kangen. Alhamdulillah masa itu mondoknya antum itu masih di Indonesia itu. Sehingga kita masih bisa pulang, nggak sampai bertahun-tahun itu. Nah saya dulu mondok 4 tahun di Yaman itu. Setelah itu baru pulang ke Indonesia, targetnya nikah berangkat sampai 10 tahun minimal itu. Selama 4 tahun ya saya nggak pulang itu. Nah di Yaman itu kondisinya beda dengan di Indonesia itu. Kita nggak pernah makan tempe, kita nggak pernah makan sambal, ya, berat lah. Karena itu budaya orang Yaman beda sama kita gitu. Bedanya beda sekali itu, sehingga ya Allah, kita itu terkadang kalau bukan karena ilmu, nggak mungkin kita mau tinggal di Yaman itu. Kondisinya berat bagi kita itu, berat sekali itu. Dari suhunya, cuacanya itu ekstrim sekali di sana itu. Orang datang ke sana itu awal-awal pasti pecah-pecah kulit itu, karena nggak terbiasa dengan suhu padang pasir, gurun Sahara itu, nggak bisa itu. Panasnya kalau sudah musim panas luar biasa panasnya itu. Kalau sudah musim dinginnya luar biasa di sana itu, masya Allah itu. Dan makanannya enggak. Lihat makanannya pertama kali mau muntah itu. Makanya biasa kita itu kalau ke sana itu mesti bawa bekalnya itu Indomie pokoknya itu 1 bulan itu baru bisa itu. Dan yang paling seneng ke sana itu apa? Sambel. Pokoknya kalau di Yaman itu kangen makan sambel itu. Sampai ada teman itu pulang ke Indonesia itu, koper isinya cuma sambel itu. 1 koper sambel itu, saking kangennya itu, karena di sana nggak ada sambel itu. Sampai pengen makan tempe, pengen bakso luar biasa itu. Pulang ke Indonesia pertama kali Jakarta makannya bakso itu. 4 tahun bayangkan itu, kita nggak bisa itu. Makanya kalau sudah lebaran itu, di sana lebaran cuma sehari, besoknya langsung puasa itu. Dan itu pun nggak makan enak ya, kita kangen lontong, opor, masya Allah nangis semua teman-teman kita harus udah lebaran itu. Tapi apa? Disuruh pulang nggak mau itu. Perang itu sampai perang pun kita nggak mau pulang itu. Kalau seandainya waktu itu kedutaan itu nggak ditutup, gara-gara kedutaan ya, Indonesia mau ditutup, akhirnya kita harus pulang gitu. Kalau nggak pulang nanti bahaya itu, karena kita nggak bisa pulang lagi itu. Akhirnya kita pulang pun nangis kita itu. Kenapa? Karena rupanya apa? Kemiskinan itu lezat rasanya itu. Ketika apa? Kita itu punya cita-cita yang perlu didapatkan itu. Yaitu apa? Menuntut ilmu itu. Nah, itu maksudnya itu apa? Kita itu akan bosan juga. Maka nggak apa-apa kita itu longgarkan waktu istirahat kita itu untuk bercanda, untuk ya ngobrol, makan-makan, nggak apa-apa itu. Tapi apa? Waktunya belajar ya belajar. Waktunya belajar fokus belajar itu. Waktunya bercanda itu. Itu nggak apa-apa.
Ya alhamdulillah kita sudah selesaikan kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, di mana kita dibandingkan dengan akhlaknya ulama salaf kita. Nanti silakan antum baca kitabnya, saya ada tapi PDF itu. Sekarang itu kita PDF itu. Oleh itu semua kita itu sekarang itu semua kitab semuanya di HP itu. Semuanya di HP. Maka tinggal kita itu bisa nggak menggunakan HP itu untuk kebaikan. Bisa kita gunakan untuk baca Quran, kita gunakan untuk membaca kitab ulama ribuan di HP itu. Tinggal kita download saja itu. Nah, jadi maksudnya itu alhamdulillah kita sudah selesaikan. Silakan nanti dibaca, bagus kalau bisa membaca semua kitab itu. Aina nahnu min akhlaqis salaf, masya Allah itu. Terakhir penutup dan terakhir. Nah, kenapa kok kita itu harus membacakan tentang bagaimana kita itu dengan akhlaknya salaf? Kenapa kok harus salaf itu? Karena memang mereka itu orang yang harus kita jadikan rujukan kita dalam beragama. Siapa rujukan kita dalam beragama itu? Al-Quran, Sunnah dengan pemahaman salaf kita itu. Sehingga mereka jadi rujukan. Maka kita jadikan ulama salaf itu bukan hanya rujukan dalam masalah akidah, bukan hanya fikih, tetapi kita juga jadikan rujukan dalam masalah adab kita, dalam masalah akhlak kita. Ya, sampai di sini kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillah sudah selesai daurah, pas 5 hari kita selesai kitab ini dengan ringkas. Dan itu semuanya hidayah dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita sudah bisa menyelesaikan, itu semuanya hidayah. Tinggal PR-nya itu semua kita pulang itu atau selesai daurah itu bagaimana kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita. Karena ilmu itu bukan wawasan. Kita belajar bukan untuk menambah wawasan, tapi kita belajar untuk diamalkan. Ya, sampai di sini kurang lebihnya saya minta maaf kalau ada benar dari Allah Ta'ala, kalau ada kesalahan murni dari kebodohan saya dan kekurangan saya. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.